Halo teman-teman semua. Selamat datang di channel di Society. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat bahagia dan dompetnya nggak tipis ya. Oke, kali ini kita akan membahas novel Donghua ya guys. Dan tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja guys kuy. Dari Gunung Meru, Rulai memberi hormat kepada guru kekaisaran dan menyatakan akan pergi. Guru kekaisaran membalas salam dan menyuruhnya berhati-hati. Gunung Meru pun mulai menghilang ke arah barat, dan para praktisi yang bergabung dengan Rulai menoleh ke belakang, melihat tubuh pria bertopeng dimakamkan. Pengembara Li menghela napas, mengakui bahwa jika bukan karena Rulai, nasib mereka sudah tamat. Namun Rulai berkata bahwa guru kekaisaran tak lagi menyukai biara petir agung. Ia lalu mengajak semua kembali ke gunung, berharap masih bisa bertemu muridnya yang berdosa sebelum lengannya direbut kembali. Para biksu di gunung itu terpana mendengarnya. Ketika Gunung Meru melintasi tempat Kinmu berdiri, terdengar ejekan dari bawah. Para biksu balas mencibir, menyebut mereka makhluk jalan sesat. Rulai tua menghentikan Gunung Meru dan memberi hormat kepada Kinmu, memanggilnya kakak senior. Para kepala aula di gunung terkejut. Kepala aula pedang memberi isyarat diam-diam, tapi Kinmu justru membalas sapaan itu, menyebut Rulai sebagai kakak senior pula. Rulai tua terkejut, lalu melanjutkan perjalanannya dengan tersenyum. Namun Sue Bie kesal dan mencibir Kinmu karena menunjukkan identitasnya. Ia khawatir mereka akan dalam bahaya karena kini Rulai tahu siapa pemimpin sekte suci itu. Kinmu menjawab ringan, mengatakan bahwa ia tak bisa menghindar dari salam seorang rekan sejawat. Ia tak ingin mempermalukan sektenya, sekalipun semua orang di sekitarnya justru berharap mereka tidak memiliki wajah yang harus dijaga. Di Gunung Meru, seorang bodhisattva dengan hikmat menangkupkan kedua telapak tangannya, menyampaikan kepada Rulai bahwa guru kekaisaran dikabarkan terluka. Ia menyarankan agar mereka memanfaatkan keadaan itu. Namun Rulai tua dengan senyum ramah bertanya, "Apa kau yakin itu benar?" Bodhisattva itu terdiam, tak bisa memberi kepastian. Rulai tua berkata lembut tapi menusuk, bahwa mempercayai kabar itulah awal kekalahan mereka. Ia menyebut banyak yang kalah dan bahkan mati karena mempercayainya, termasuk guru miskin. Wajah guru miskin dan lainnya pucat. Mereka memang yakin guru kekaisaran terluka parah setelah serangan dari 3 tokoh terkuat zaman itu. Bahkan dengan reputasi luar biasa guru kekaisaran, tak ada yang menyangka ia bisa melawan ketiganya. Berbagai bukti kecil mendukung dugaan itu. Misalnya, ia hanya memberikan kuliah 2 hari dan memakai parfum untuk menutupi bau darah. Raja Naga bisa pergi dari istananya tanpa perlawanan. Bahkan saat bertarung dengan pengembara Zen, lukanya kambuh dan harus dirawat Kinmu si tabib muda. Kesimpulan Daukuan menyatakan luka itu nyata, dan seluruh dunia pun percaya. Dikatakan butuh waktu sebulan untuk pulih, dan semua dimulai dari penyergapan 3 senior tua. Sejak awal, mereka telah masuk dalam skema besar. Ternyata, tak pernah ada 2 pilihan jalan. Semua itu hanyalah ilusi, skenario tunggal dalam permainan strategi guru kekaisaran. Rulai tua dengan nada ringan menyebutkan bahwa jenius seperti guru kekaisaran hanya muncul setiap 5 abad. Bila ia tak menjadi orang suci, maka ia akan jadi iblis besar, dan dunia akan rugi. Ia menutupnya dengan satu kata, bodoh. Orang-orang di sekitarnya bingung. Kata itu sederhana, tapi penuh makna, menusuk lebih dari 1000 kata. Master sekte pengemis menyesalkan bahwa guru kekaisaran telah bersekutu dengan sekte iblis surgawi. Ia menyayangkan bahwa mereka tak tahu siapa pemimpin baru sekte itu. Rulai tua tersenyum lembut, menjawab bahwa mereka tahu. Pemuda yang menyapanya sebelumnya tak lain adalah pemimpin sekte iblis. Di tempat lain, Adipati Wei memperhatikan jasad tanpa kepala yang masuk ke dalam peti mati, dan berkata pada guru kekaisaran bahwa Gunung Meru datang bukan untuk kebaikan, tapi memanfaatkan situasi. Guru kekaisaran menjawab tenang, menyebut bahwa para monster tua itu tak punya waktu lama lagi. Ia sadar kedatangan Rulai adalah bentuk penguatan kekuatan biara, namun karena ia terluka, tak punya kekuatan mencegahnya. Adipati Wei menatapnya penuh curiga. Ia bertanya apakah luka itu sungguhan. Guru kekaisaran menjawab dengan sungguh-sungguh bahwa luka itu nyata. Ia menyebut betapa sulitnya melawan 3 lawan sekuat dewa. Adipati Wei bersungut-sungut, tak percaya. Ia menyindir bahwa yang percaya padanya kini sudah terbaring di peti mati. Guru kekaisaran hanya bisa tersenyum pahit. Kadang, katanya, ia cukup jujur. Adipati Wei mencibir, mengatakan bahwa justru karena itu ia bisa menipu semua orang. Ia lalu berbisik, menduga siapa sebenarnya yang mati dalam peti mati itu. Kemungkinan besar salah satu pangeran tua.
Ia bahkan menyebut tentang kemungkinan keterlibatan Ibu Suri dalam konflik internal, lalu menyarankan guru kekaisaran mengambil tahta saja. Tatapan membunuh guru kekaisaran membuat Adipati Wei buru-buru menarik ucapannya, menyebut itu hanya suara para senior di bawah guru kekaisaran yang ingin kenaikan pangkat. Ia meyakinkan, bukan idenya sendiri. Guru kekaisaran menjawab tenang bahwa ia tak pernah menginginkan pujian atau hadiah dari kaisar. Yang ia cari adalah cita-cita seumur hidupnya. Adipati Wei mendesah, mengerti keresahan kaisar. Tak ada lagi yang bisa diberikan padanya. Jabatan sudah maksimal, wanita cantik atau emas bukanlah hal yang ia butuhkan. Namun ia memperingatkan bahwa yang jadi masalah nanti adalah sang putra mahkota. Apakah ia akan mengenal dan menghormati guru kekaisaran seperti ayahnya? Ia yakin ketakutan Ibu Suri bukan pada dirinya, tapi pada orang-orang di bawahnya. Guru kekaisaran menyuruhnya diam dan fokus membereskan sisa pemberontakan. Ia sendiri akan menemui tabib kecil, Qinmu. Adipati Wei masih penasaran dan bertanya, "Kau benar-benar terluka?" Tapi guru kekaisaran tak menanggapinya dan pergi. Di sisi lain, Qinmu menuruni gunung bersama Chen Wanyun, Yu Qinghong, dan lainnya. Mereka bertemu guru kekaisaran. Guru kekaisaran membuka percakapan, "Aku terluka." Naga Kilin mencoba menahan tawa tapi gagal. Guru kekaisaran memelototinya, membuat makhluk itu bungkam. Ia mengulangi lagi, "Aku sungguh terluka." Qinmu mendekat dan bertanya penuh curiga, "Asli atau palsu?" Wajah guru kekaisaran semakin pucat. "Asli. Kau serius?" "Benar." "Kalau begitu baiklah." Qinmu menerima jawabannya akhirnya. Karena kota Daxiang hancur, mereka menuju kota kabut tersembunyi untuk mencari ramuan. Kota itu sering tertutup kabut karena danau di sekitarnya, menjadi sumber namanya. Qinmu memeriksa luka-luka guru kekaisaran di kantor pemerintahan. Ada lebih dari 100 luka, sebagian besar luka dalam, bahkan tubuhnya mengandung racun dan harta ilahinya rusak parah. Luka-luka itu sangat rumit. Bahkan harta ilahi seperti embrio roh, 5 elemen, dan lainnya turut terluka, menuntut keterampilan tinggi. Tapi ini juga memberi Qinmu kesempatan mempelajari rahasia harta ilahi. Luka luar guru kekaisaran tak begitu parah, tapi penyembuhan total adalah pekerjaan besar. Qinmu merumuskan metode pengobatan dan memerintahkan pengumpulan ramuan. Sayangnya, banyak ramuan langka tidak tersedia di kota itu. Mereka harus mencarinya di ibu kota. Untuk sementara, Qinmu mulai dengan apa yang tersedia. Qinmu kemudian menyiapkan pengobatan uap raksasa. Guru kekaisaran berbaring di dalam pot, ditusuk ratusan jarum yang menyalurkan obat ke dalam harta ilahinya. Di tengah pengobatan, guru kekaisaran bertanya tiba-tiba, "Kalau kaisar memberiku wanita dan emas, haruskah kuterima?" Qinmu memutar jarum di tengah alisnya dan bertanya, "Apa lagi yang bisa kaisar berikan padamu?" Guru kekaisaran terdiam, menyadari tak ada yang lebih bisa diberikan. Qinmu terus bertanya, "Siapa saja yang tinggal di rumahmu? Punya istri?" Guru kekaisaran menjawab dengan tenang bahwa hidupnya sudah cukup seperti ini. Qinmu bersikeras, "Kau harus memulai berkeluarga." Lalu berkata agar ia diam karena akan menutup pot dan menyalakan api. Setelah setengah bulan, sebagian besar luka guru kekaisaran telah sembuh. Mereka melewati 15 kota, tapi belum semua ramuan ditemukan. Meski begitu, pengobatan berjalan cukup baik. Qinmu menggunakan ramuan biasa menggantikan yang langka, namun beberapa luka tetap butuh ramuan roh sejati. Sesampainya di ibu kota, mereka disambut oleh suasana duka. Lentera putih bergantungan di jalan. Setelah bertanya, mereka tahu bahwa paman kekaisaran ke-8, Raja Garnisun Utara, Ling Yinfeng, telah wafat. Ling Yinfeng adalah adik mantan kaisar, dan pahlawan besar kerajaan. Ia dihormati rakyat karena pengorbanannya dalam peperangan demi membangun kekaisaran. Ia bahkan pernah menyelamatkan nyawa kaisar beberapa kali. Tanpa dirinya, Kaisar Yanfeng mungkin takkan pernah naik tahta. Qinmu mendengar kabar pemberontakan Raja Garnisun Utara dengan raut kening yang mengernyit. Guru kekaisaran menyampaikan bela sungkawa atas kematiannya, lalu menjelaskan bahwa sang raja tidak memberontak terhadap kaisar, melainkan terhadap dirinya. Kekuatannya yang besar membuat raja khawatir bahwa ia akan menggulingkan dinasti Ling. Guru kekaisaran mengakui bahwa kini saatnya ia membangun keluarganya sendiri, meskipun dirinya dijunjung sebagai seseorang yang menegakkan hukum langit. Qinmu tampak heran, tidak menyangka orang seperti guru kekaisaran akan berniat membangun rumah tangga. Namun pria itu tetap pada keputusannya. Ia berkata hendak kembali ke istana untuk berganti pakaian yang sesuai dengan suasana duka, lalu memberikan penghormatan kepada Raja Garnisun Utara. Sebelum pergi, ia mengatakan bahwa Qinmu tak perlu lagi mengurus lukanya,
karena sudah memiliki tabib dewa yang merawatnya. Ketika guru kekaisaran tiba di istana pribadinya, ia masuk lewat cara tak biasa, langsung melompat masuk, merasa ada yang tak beres. Ia menyerukan nama para pelayannya, namun suasana sunyi. Ia menemukan pelayan dan pengawalnya diikat dan ditumpuk di aula. Fu Yuanqing, yang dijuluki Raja Racun Kecil, tergantung telanjang di langit-langit dengan lidah dijulur dan ditarik beban besi. Dengan wajah gelap, guru kekaisaran membebaskan mereka semua. Ia bertanya apa yang terjadi. Fu Yuanqing menjawab tidak tahu apa-apa. Semuanya terjadi begitu cepat, bahkan ia tidak sempat melihat pelakunya. Para pelayan pun mengira tempat itu dihantui karena semuanya terjadi tanpa suara dan tanpa jejak. Guru kekaisaran menampik kemungkinan adanya hantu. Ia mengatakan bahwa orang yang masuk itu terlalu cepat, sehingga tak bisa dilihat oleh mata biasa. Menurutnya, pelaku pasti datang untuk mengambil kembali kakinya, dan sangat mungkin juga mencuri dari perbendaharaan. Namun saat mereka memeriksa perbendaharaan, segel terlihat utuh. Fu Yuanqing sempat lega, namun guru kekaisaran berkata bahwa pencuri sehebat itu tak perlu merusak segel, cukup menembusnya. Ia membuktikannya dengan membuka pintu. Perbendaharaan telah dikosongkan sepenuhnya. Di dinding terdapat tulisan mengejek dari pencuri, yang ternyata adalah Kang Lari. Ia mengucapkan terima kasih atas harta dan bahkan mengaku tidur serta buang air besar di tempat tidur guru kekaisaran. Ia juga membuatkan tes spesial untuknya. Pesan berakhir dengan mengatakan bahwa dendam mereka sudah lunas. Guru kekaisaran marah dan pergi mengecek kamar. Bau busuk menyeruak dari tempat tidur, membuatnya memerintahkan pelayannya untuk membuang seluruh tempat tidur dan perlengkapannya. Di ruang belajar, ia menemukan teko berisi cairan kuning, bukan teh seperti yang disebutkan, dan langsung melemparkannya keluar jendela dengan jijik. Ia meminta perlengkapan baru, namun Futua memberitahu bahwa uang mereka sudah habis. Hadiah-hadiah untuk ulang tahun dan perayaan pejabat tinggi telah menguras seluruh anggaran. Guru kekaisaran bertanya apakah mereka bisa menggadaikan sesuatu, tapi rumah itu memang kosong dari benda berharga. Guru kekaisaran sempat berpikir untuk menjual lukisannya, tapi menolak memberi tanda tangan karena takut dianggap menerima suap. Futua menegaskan bahwa tanpa tanda tangan, lukisan itu takkan laku. Mereka berdebat soal kehebatan melukis sang guru kekaisaran, yang tersinggung mendengar keraguan pelayannya. Akhirnya, Futua menyarankan untuk meminjam uang dari muridnya. Awalnya guru kekaisaran enggan, tapi akhirnya ia memutuskan untuk meminjam dari Kinmu, yang dikenal murah hati. Sementara itu, Kinmu kembali ke kediaman cendekiawan dan mencium aroma ramuan obat dari halamannya. Ia heran melihat halaman dipenuhi kuali dan tungku obat, dengan ramuan menumpuk. Bahkan ada kaki dan lengan di dalam alat-alat itu, yang membuatnya curiga. Ia memerintahkan Hulinger dan naga kilin berjaga di luar, lalu masuk ke rumah. Di dalam, ia mendapati dua pria, Kang Lari dan Matua. Kinmu terharu melihat mereka datang, namun mereka pura-pura menyangkal bahwa kedatangan mereka untuk menemuinya. Kang Lari bersikeras bahwa ia hanya ingin mengambil kembali kakinya dan meminta Kinmu menyambungkannya. Ketika Kinmu menolak, Kang Lari marah dan menyebutnya tidak tahu diri. Matua menenangkan situasi dan mengejek bahwa kalau Kang Lari tak datang untuk menemuinya, kenapa tidak langsung meminta bantuan ke Kang Tabib saja? Kang Lari akhirnya mengaku bahwa ia memang datang untuk menemuinya dan bahkan menyombongkan diri telah berhasil mengambil kembali kakinya dari kediaman guru kekaisaran. Namun Kinmu membalas dengan tenang bahwa guru kekaisaran sedang bersamanya saat itu, menyeratkan bahwa Kang Lari sebenarnya mencuri saat sang guru kekaisaran tak ada. Keduanya saling menatap, tersenyum hangat namun penuh makna, seolah-olah bisa saling menusuk namun tetap merasa puas. Sementara Matua, meskipun tampak dingin, berbicara dengan hangat bahwa mereka datang untuk melihat keadaannya dan memastikan anggota tubuh mereka masih bisa dipakai. Kang Lari menanggapi santai, menyebut bahwa Matua rela menempuh perjalanan jauh dari biara petir agung demi Kinmu. Sementara dirinya datang hanya karena kakinya ada di kediaman guru kekaisaran, dan Kinmu kebetulan berada paling dekat. Hati Kinmu tersentuh, lalu Matua mengenang masa kecil Kinmu yang selalu mengompol. Neneknya kesal karena tak terbiasa merawat anak dan beberapa kali mengirim Kinmu ke desa lain. Namun, setiap kali Kinmu kembali secara misterius. Ternyata, diam-diam Kang Larilah yang selalu membawanya kembali. Kang Lari menyangkalnya dengan bercanda, mengaku tidak suka anak kecil, bahkan akan menendangnya jika punya dua kaki. Kinmu terkejut dan terluka mengetahui neneknya ingin mengusirnya hanya karena ia mengompol, padahal ia merasa sangat disayangi. Matua menjelaskan bahwa bayi Kinmu sangat merepotkan, sering menangis, mengompol, bahkan bikin sapi stres. Kepala desa dan Kang Tabib pun sampai berpikir untuk mengusirnya demi ketenangan desa. Kinmu makin sedih saat tahu semua kakek itu sepakat ingin mengusirnya. Ia tidak tahu apa-apa karena saat itu belum genap setahun.
Kang Lari menambahkan bahwa bukan hanya mengompol, Kinmu juga buang air besar di tempat tidur. Bisu bahkan pernah mencoba menyogok orang lain agar mau mengasuh Kinmu. Namun, saat Kinmu berhenti mengompol, niat itu dibatalkan. Kinmu masih berharap bahwa kakek buta dan kakek tuli tidak termasuk yang ingin menyingkirkannya. Matua menjelaskan bahwa buta memang memanjakan Kinmu, tapi setelah wajahnya dikencingi, ia mendukung ide nenek. Kang Lari menambahkan bahwa kakek tuli juga sering dibuat jengkel karena Kinmu mengotori meja dan tinta, bahkan kencing di batu tinta. Meski begitu, Kang Lari masih merasa kejadian itu lucu. Kinmu, yang mulai terpukul oleh semua pengakuan itu, akhirnya meminta agar mereka berhenti membicarakan soal mengompol. Ia pun mengalihkan perhatian ke anggota tubuh Kang Lari dan Matua untuk diperiksa. Kang Lari masih tertawa mengingat masa lalu itu, mengaku akan tetap tertawa bahkan setelah mati, dan Matua juga ikut tertawa. Dengan ekspresi serius, Kinmu mulai memindahkan alat-alat pengobatan ke halaman dan memeriksa lengan serta kaki mereka. Ia mengambil darah Kang Lari untuk analisis, lalu juga mengambil darah dari lengan Matua. Setelah memeriksa, Kinmu menyimpulkan bahwa lengan Matua masih memiliki vitalitas karena dijaga dengan mantra Buddha di pagoda 1000 Buddha. Dengan perawatan, lengan itu bisa disambung kembali. Matua menjelaskan bahwa lengannya memang diletakkan di pagoda 1000 Buddha, dijaga doa-doa para biksu sepanjang waktu. Kinmu kaget mendengar soal pagoda 1000 Buddha dan bertanya apakah benar ada sebanyak itu. Tapi Matua tidak yakin karena tak menghitung. Kinmu lalu memeriksa kaki Kang Lari dan menyatakan bahwa kakinya sudah mati, darahnya membusuk, sehingga tidak bisa disambung kembali. Kang Lari tampak syok dan menyangkal. Ia mengklaim kakinya dilatih hingga mencapai alam dewa, dan belum lama dipotong. Kinmu bercanda bahwa darah Kang Lari terasa seperti daging kering berbumbu 5 rempah, menyeratkan bahwa kaki itu mungkin sudah diasapi oleh guru kekaisaran. Kang Lari tertawa dan berusaha menyangkal lagi, meski terlihat makin cemas membayangkan kakinya benar-benar dijadikan daging kering. Kinmu merasa puas telah mengerjainya, dan Matua menenangkan Kang Lari agar tak takut, menyebutnya pengecut. Kinmu menjelaskan bahwa meski kondisi bagian tubuh mereka tidak sebaik tubuh Kang Jagal yang disambungkan sebelumnya, vitalitasnya masih bisa dihidupkan dengan obat. Setelah itu, penyambungan bisa dilakukan. Mereka berdua lega mendengarnya dan Kang Lari berkata bahwa ia sudah mencuri banyak herba dari istana untuk membantu penyembuhan, dan siap mencuri lagi jika kurang. Kinmu menjawab bahwa gudang perguruan kekaisaran punya herba yang dibutuhkan, jadi tak perlu mencuri lagi. Saat ia hendak memeriksa herba di halaman, Hulinger datang memberitahu bahwa guru kekaisaran berkunjung. Kinmu kaget, mengira kunjungan itu karena jejak Kang Lari yang tertinggal saat mencuri, lalu segera menutup pintu dan menyambut guru kekaisaran dengan pakaian rapi. Guru kekaisaran, meski dikenal kuat dan disegani, datang dengan gugup dan berkata ingin meminjam uang karena rumahnya dibobol pencuri saat ia pergi perang. Kinmu heran dan menyindir, bagaimana mungkin seorang guru kekaisaran bisa miskin? Guru kekaisaran menjelaskan bahwa ia benar-benar kehabisan uang dan tetap harus memenuhi kewajiban sosial, seperti menyampaikan bela sungkawa ke kediaman Raja Garnisun Utara. Kinmu berpikir dalam hati bahwa Kang Lari pasti sudah menguras rumah guru kekaisaran habis-habisan. Guru kekaisaran menyebut bahwa ia hanya butuh pinjaman sebesar gaji sebulan, 800 uang kelimpahan besar. Kinmu menyuruh Hulinger mengambil 1000 dan menyerahkannya, menanyakan mengapa guru kekaisaran tampak pasrah dengan kemiskinan. Guru kekaisaran menjawab bahwa mengurangi keinginan duniawi membantu memperkuat kebijaksanaan, jadi uang bukan hal penting. Namun, ia tiba-tiba menyadari bahwa ada dua orang kuat di dalam ruangan Kinmu. Salah satunya hampir tidak terdeteksi karena teknik tubuhnya begitu sempurna. Guru kekaisaran minta izin masuk, tapi Kinmu menolak, menyebut bahwa para tetuanya sedang terluka dan tak bisa bertemu orang luar. Guru kekaisaran mengerti dan menyinggung ramuan di halaman, lalu menerima uang pinjaman dan bersiap pergi, mengatakan bahwa hadiah dari kaisar akan segera tiba, jadi ia bisa membayar nanti. Setelah kepergiannya, Kinmu menyuruh Hulinger dan naga kilin kembali berjaga. Ia masuk dan bertanya pada Kang Lari apakah benar ia telah mencuri semua isi rumah guru kekaisaran. Kang Lari membela diri, mengaku tak banyak barang berharga di sana, hanya mengambil lukisan karya Situli yang menggambarkan Dewa Pedang, lalu memberikannya pada Kinmu sebagai jimat penolak kejahatan. Kinmu menerima lukisan itu dengan ragu, dan Kang Lari memperingatkan agar jangan dibuka, karena kekuatan lukisan itu bisa membutakan atau bahkan membunuh. Matua kemudian bercerita bahwa Situli sangat menghormati kepala desa dan pastilah akan ikut keluar mencari si bisu yang pergi diam-diam. Kinmu merasa tersentuh. Para tetuanya dari desa lansia cacat, satu persatu, meninggalkan desa demi dirinya, meski mereka semua menyangkal kerinduan mereka. Ia lalu kembali fokus pada herba yang dikumpulkan Kang Lari. Meskipun kualitasnya kalah dari kebun milik Kang Tabib di desa, herba itu tetap langka dan berharga. Dengan ramuan itu,
Kinmu kini punya cukup bahan untuk menyembuhkan lengan Matua dan kaki Kang Lari. Ia hanya perlu mengambil beberapa bahan tambahan dari gudang perguruan. Kinmu merapikan ramuan-ramuan itu dan mencocokkannya. Ia merawat lengan Matua dan kaki Kang Lari dengan obat-obatan sebelum pergi ke gudang perguruan untuk membeli bubuk serangga berbisa dari selatan. Serangga berbisa ini sangat kecil hingga tak terlihat oleh mata telanjang, kecuali melalui mata ketiga. Setelah dikeringkan menjadi bubuk, mereka akan hidup kembali saat terkena darah. Kinmu mencampur bubuk itu dengan darah segar Matua dan Kang Lari. Begitu terkena darah, serangga-serangga itu bangkit dan berenang dalam cairan merah, membuat kedua mangkuk tampak hidup. Dengan ketajaman penglihatan mereka, kedua lelaki tua itu melihat puluhan ribu serangga bergerak di dalam darah, pemandangan yang memuakkan. Kang Lari, dengan senyum kecut, bertanya apakah Kinmu benar-benar berniat menggunakan serangga ini untuk menyembuhkan mereka, dan apakah serangga itu aman. Meskipun Kang Jagal dikenal kejam, Kang Tabib bahkan lebih menakutkan. Ia memelihara berbagai serangga yang menyeramkan, dan bahkan Kang Lari tak pernah berani menyentuh kamarnya. Karena belajar di bawah bimbingan Kang Tabib, Kinmu sangat memahami seni pengobatan dan teknik serangga. Melihat mangkuk itu, Kang Lari merasa seolah nyawanya dalam bahaya. Kinmu meyakinkan mereka bahwa serangga berbisa ini adalah bagian dari teknik penyembuhan selatan dan tidak membahayakan tubuh. Ia menyuntikkan darah yang mengandung serangga ke pembuluh darah mereka, menanamkannya di lengan dan kaki yang cedera. Kinmu menjelaskan bahwa serangga ini dinamai Vermilion Beauty karena digunakan wanita dari selatan untuk mempertahankan kecantikan bahkan setelah mati. Mendengar bahwa serangga membuat orang tampak hidup setelah mati, Kang Lari merinding dan merasa serangga itu makin mencurigakan. Kinmu merendam lengan dan kaki mereka dalam kuali ramuan, sambil menjelaskan bahwa serangga ini menggerogoti bagian tubuh mati. Darah, kulit, otot, hingga tulang yang rusak. Ia menambahkan bahwa beberapa kenalan wanita Kang Tabib menyimpan serangga ini dalam tubuh mereka untuk tetap muda, bahkan hingga terlihat seperti remaja. Kinmu, polos, bertanya-tanya apa maksud gadis yang sangat ketat. Membuat Kang Lari langsung menyuruhnya berhenti memikirkan hal-hal aneh dan bertanya apakah ia bisa menanam serangga itu juga. Kinmu membuka lantai dan menunjukkan tanah giok di bawahnya untuk menanam benih ramuan roh dari istana. Sambil menyiramnya dengan air dari istana naga giok, ia menjelaskan bahwa serangga berbisa itu akan terus berkembang dalam tubuh jika tidak diberi darah segar secara rutin. Ia melanjutkan, mengatakan bahwa wanita selatan sering merayu pria dan menyedot darah serta energi mereka untuk memberi makan serangga, hingga hanya kulit pria yang tersisa. Mendengar ini, Kang Lari bergidik ngeri. Kinmu menyiram tanah, dan tunas mulai tumbuh dengan cepat di hadapan mereka. Ia mengaktifkan teknik 3 eliksir tubuh penguasa, lalu memukul pohon itu dengan mudra teknik penciptaan bumi eon. Sentuhan tangannya memantul dari daun-daun pohon. Ketika cabang dan daun bersentuhan dengan tangannya, terdengar nada-nada nyaring seperti petikan gukin yang merdu. Dengan teknik itu, pohon terus tumbuh hingga setinggi manusia dan mulai menumbuhkan dedaunan yang subur. Pohon pun berbunga, menghasilkan bunga pir seputih salju yang mekar indah. Kinmu berkata bahwa karena reputasi serangga berbisa itu buruk, direktorat bertanya tujuannya membeli. Banyak wanita istana menyukai serangga ini, dan untuk itu, mereka dimodifikasi agar tak bisa berkembang biak. Tanpa henti, Kinmu terus menjentikkan mudranya. Setiap gerakannya memicu suara halus, seperti batu jatuh ke danau, menggema lembut di ruangan. Bunga pir layu dan berubah menjadi buah pir hijau kecil yang kemudian membesar perlahan melalui teknik Kinmu. Ia mengatakan bahwa tabib istana bahkan menciptakan pil pembasmi serangga untuk membunuh serangga berbisa jika mulai menyerang tubuh. Kinmu meneliti pil itu dan menyadari bahwa bahan-bahannya biasa saja, tetapi harganya sangat tinggi. Tabib Kekaisaran Yu menjadi kaya karena menjual pil itu. Mata Kang Lari berbinar mendengar kisah kekayaan tabib kekaisaran, tampak tergoda oleh peluang. Buah pir matang dan mengeluarkan aroma harum. Kinmu memetiknya dan melemparkan kepada dua lelaki itu. Mereka menggigit buah itu dan terkagum oleh rasa manis dan lezatnya. Matua bertanya teknik macam apa yang dipakai Kinmu untuk membuat buah itu begitu istimewa. Kinmu tersipu dan menjelaskan bahwa itu adalah teknik penciptaan bumi eon yang diajarkan oleh Nenek Si. Mereka terkejut mendengar nama teknik itu. Kang Lari ingat bahwa Nenek Si pernah memakainya untuk memurnikan matahari, membakar musuh-musuh hingga hangus. Kinmu bingung, apakah ia keliru dalam mengolah teknik tersebut? Matua menenangkannya. Menurutnya, cara Kinmu menggunakan teknik itu adalah yang benar, karena matahari seharusnya memberi kehidupan, bukan membunuh. Kinmu memetik beberapa buah lagi dan memasukkannya ke dalam ramuan. Ia menjelaskan bahwa serangga berbisa akan memakan jaringan mati, lalu ia akan mengusirnya dengan obat. Pir kuning itu hanya pemicu penyerap energi obat. Kinmu lebih unggul dari tabib Kekaisaran Yu.
Jika ia membunuh serangga di dalam tubuh agar bisa dikeluarkan, Kinmu justru membuat mereka keluar hidup-hidup. Obatnya juga meningkatkan peredaran darah dan membantu mengembalikan kekuatan hidup di anggota tubuh yang rusak, untuk nanti disambungkan kembali. Kinmu mengisi keranjangnya dengan buah pir dan memindahkan pohon ke halaman. Ia memanggil Hulinger dan Naga Kilin, lalu memberi mereka buah pir. Hulinger berseru senang, dan Kilin melahapnya dengan lahap. Kinmu menatap Kilin itu sambil berpikir bahwa makhluk ini perlu mulai berdiet, karena jika terus makan seperti itu, ia tidak akan mampu terbang. Kang lari cepat bosan. Setelah setengah hari di rumah Kinmu, ia merengek ingin berjalan-jalan. Matua, khawatir mereka bertemu guru kekaisaran, memutuskan menemaninya. Kang lari selalu patuh pada Matua. Ia menghormatinya dan tak bisa menolak, jadi akhirnya mereka pergi bersama. Kinmu tak khawatir. Meskipun guru kekaisaran juga terluka, ia yakin Kang lari takkan kalah, terutama jika bersama Matua yang terkenal berprinsip. Beberapa hari berlalu, setelah pertempuran sengit di garis depan melawan sekte-sekte pemberontak yang memanggil iblis, jiwa, dan mayat, para cendekiawan kekaisaran kembali dengan luka dan duka. Sebanyak 30% dari mereka, para elit terbaik, tewas akibat serangan mendadak pasukan Jenderal Xiaoji. Mereka yang menyusup ke wilayah kegelapan bahkan tak satu pun yang selamat. Untungnya, berkat kepemimpinan guru kekaisaran dan kekuatan bersatu Yuan Chuyu serta Yuan Chuyun, kekacauan berhasil ditekan. Dalam pertempuran dramatis di Sungai Yangtze, cahaya pedang dari duo Yuan menyapu musuh, memaksa Jenderal Xiaoji mundur dan meredakan kekacauan di Lizhou. Namun, duka masih menggantung. Banyak direktorat gugur demi menyelamatkan para cendekiawan. Setelah pertempuran usai, mereka kembali ke perguruan kekaisaran, terlambat dibandingkan Kinmu, sang akademisi muda. Gu Linwan, kepala perguruan, tak bisa lepas dari tanggung jawab. Ia menerima hukuman dari kaisar, pemotongan gaji dan penurunan pangkat. Dalam diam, ia berharap Kinmu tewas dalam daftar korban. Namun sayang, nama Kinmu tak tercantum. Dalam perjalanan menuju istana, Gu Linwan bertemu Kasim-Kasim pembawa dekrit. Satu persatu membawa kabar promosi untuk Kinmu. Pertama karena menjalankan tugas dengan benar, lalu karena jasa di perbatasan selatan, dan terakhir karena menyelamatkan guru kekaisaran. Dalam sehari, Kinmu dipromosikan 3 kali hingga setara dengan direktorat, membuat Gu Linwan geram bukan main. Ironisnya, setiap kali memberi selamat, Gu Linwan harus menyuap para Kasim agar menjaga wajahnya. Saat akhirnya bertemu kaisar, Gu Linwan menyerahkan daftar korban. Kaisar yang sedang berduka atas kehilangan para cendekiawan muda murka karena kelalaian dalam menjaga rahasia negara. Gu Linwan hanya bisa terdiam, keringat dingin mengalir, tak berani mengeluarkan sepatah kata pun. Kaisar Yanfeng gelisah, berjalan mondar-mandir sebelum akhirnya meledak emosi, menggebrak meja dan mempertanyakan bagaimana bisa para cendekiawan disergap meski lokasi mereka dirahasiakan dalam dekrit kekaisaran. Ia menuntut jawaban dari Gu Linwan, mencurigai adanya pengkhianatan. Gu Linwan, dengan penuh keraguan, menyampaikan bahwa para pemberontak tampaknya mengetahui dengan tepat kedatangan para cendekiawan, seolah informasi itu bocor dari dalam istana. Ia hampir secara terang-terangan menyatakan bahwa pengkhianatnya pasti berasal dari kalangan pejabat tinggi. Kaisar Yanfeng menanggapi dengan sinis, menyebut bahwa yang mengetahui rahasia itu hanya segelintir pejabat tingkat atas, dan meminta Gu Linwan menunjuk siapa yang ia curigai. Gu Linwan ketakutan, berkeringat dingin, dan menyatakan tak berani menuduh siapapun karena ia baru kembali dari reruntuhan besar dan tak banyak mengenal pejabat istana. Kaisar menyuruhnya bicara jujur dengan jaminan pengampunan. Gu Linwan merendah, menyebut dirinya bodoh bahkan sampai tertipu oleh akademisi kekaisaran yang mencuri pedangnya. Kaisar kehilangan kesabaran dan menekannya keras agar menyebut nama. Akhirnya, Gu Linwan mengaku mencurigai beberapa guru putra mahkota. Pengakuan itu membuat Kaisar marah besar, dan tekanan kekaisarannya menundukkan Gu Linwan. Tapi kemarahannya mereda tiba-tiba, dan ia menyuruh Gu Linwan mundur. Saat Gu Linwan bersiap pergi, Kaisar bertanya, hadiah apa yang pantas diberikan untuk guru kekaisaran atas jasanya. Gu Linwan menjawab secara diplomatis, dan menyarankan hadiah wanita dan kekayaan. Kaisar setuju, meski ragu apakah hadiah itu akan diterima. Gu Linwan menimpali bahwa jika guru kekaisaran cukup cerdas, dia pasti tahu harus menerimanya kali ini. Kaisar pun mengakui kecerdikan Gu Linwan, memperingatkannya agar tak lagi mengganggu akademisi kekaisaran, yang kekuatannya berada di luar jangkauan Gu Linwan. Gu Linwan mundur dengan getir, mempertanyakan martabatnya sebagai tokoh penting jalur iblis yang bahkan tak bisa berbuat apa-apa terhadap Kinmu si pemuda dari alam 5 elemen. Sementara itu, Kaisar kembali pada pekerjaannya menelaah dokumen negara. Ia termenung, merenung bahwa ia telah duduk di posisi kaisar sejak Parubaya,
dan beberapa putranya bahkan meninggal karena terlalu lama menunggu. Ia merasa putra mahkota tidak ingin bernasib sama. Di sisi lain, Kinmu menerima 3 dekrit kekaisaran sekaligus, yang menaikkan statusnya menjadi bangsawan istana peringkat kelima atas. Jabatan ini lebih bersifat simbolik daripada fungsional. Kaisar masih menaruh curiga padanya karena latar belakangnya sebagai penguasa sekte iblis surgawi, dan tak memberinya kekuasaan nyata. Kinmu sendiri tak terlalu peduli. Ia sedang fokus mendalami 4 transformasi dewa dari alam 5 elemen. Teman-temannya juga sibuk, dengan si Yunxiang bahkan meminjam tablet Kinmu untuk masuk ke lantai 3 lantai catatan surgawi dan mempelajari teknik. Dalam kultivasi wujud penguasa Saturnus, Kinmu berhasil menciptakan transformasi yang unik. Tubuh ular berkepala manusia dan 2 gerbang tertutup di punggungnya. Namun, ia merasa transformasi ini belum sempurna karena tulisan di gerbang dan gulungan yang muncul masih kabur. Tulisan itu aneh dan menyerupai aksara kuno berbentuk kecebong, menyerupai simbol matahari, bulan, dan ikan. Bahkan gurunya, si Tuli, yang ahli dalam aksara kuno, belum pernah mengajarkan simbol-simbol ini. Tiba-tiba, sebuah suara asing yang dalam dan menyeramkan muncul di kepalanya. Suara itu mengejek, menyebut tulisan itu sebagai tulisan Yudu, bahasa dunia kematian, dan bahwa Kinmu terlalu lemah untuk memahaminya. Kinmu ketakutan dan bertanya siapa yang berbicara dari dalam tubuhnya. Suara itu tertawa dan menyinggung masa lalu, saat ia meminjam mata Kinmu untuk menyaksikan pertempuran guru kekaisaran. Ia menyindir bahwa Kinmu tahu siapa dirinya, pemanggil penguasa Dutian. Kinmu akhirnya benar-benar merasakan dingin menggigit yang menusuk tulang. Ingatannya kembali ke saat guru kekaisaran bertarung di kota Daxiang. Kala itu, dia tak bisa melihat pergerakan para praktisi hebat sampai Raja Iblis Dutian meminjam matanya. Namun, Kinmu mengira dia menyembunyikan ini dengan baik, padahal Raja Iblis sudah menyadari segalanya sejak lama. Raja Iblis Dutian mencemooh upaya licik Kinmu, menyebutnya tidak berguna di hadapannya. Suaranya menggema keras dalam kepala Kinmu, memperingatkan bahwa hanya dengan melayani dan menyembahnya, Kinmu bisa bertahan hidup. Kinmu tetap tenang dan mengubah taktik. Ia mengingatkan bahwa hanya dialah satu-satunya yang menguasai mantra pemanggilan. Dengan tenang, dia menyampaikan bahwa Raja Iblis masih membutuhkannya, membuat suasana menjadi lebih seimbang. Raja Iblis Dutian tak langsung membalas, tapi akhirnya menyambut perlawanan kecil Kinmu dengan tawa. Ia tertarik dengan keberanian anak itu dan mulai menanggapi tawaran negosiasinya. Dalam hatinya, Kinmu tahu dia sedang berjudi. Jika negosiasi gagal, dia bisa mati. Tapi jika berhasil, ia berencana bekerja sama dengan kepala desa dan para tetua untuk secara perlahan melenyapkan Raja Iblis Dutian begitu mereka kembali. Kinmu menyadari bahwa meski Raja Iblis Dutian sangat kuat, ia masih bisa dikalahkan, berbeda dengan eksistensi absolut seperti Li Tianxing yang ada di tubuh Nenek Si. Itu artinya, peluang tetap ada. Raja Iblis Dutian menjelaskan bahwa tujuannya bukan menaklukkan dunia ini, tetapi menyelamatkan rakyatnya dari dunia Dutian yang telah hancur. Ia mengaku hanya ingin memindahkan mereka ke tempat baru agar bisa bertahan hidup. Meski Kinmu tidak mempercayainya, dia tetap menyembunyikan keraguannya. Ia tahu bahwa Raja Iblis Dutian bisa dengan mudah membunuhnya jika merasa dihianati. Maka, dia bermain hati-hati. Raja Iblis menawarkan kesepakatan. Kinmu hanya perlu memanggil rakyat Dutian, dan sebagai imbalannya, dia akan diajari bahasa Yudu, bahasa yang konon menyimpan kekuatan luar biasa. Kinmu menolak secara halus, mengatakan bahwa para tetuanya bisa saja membaca tulisan di gerbang yang disebut-sebut Raja Iblis. Namun Raja Iblis mengklaim bahwa itu adalah bahasa Yudu yang sangat rumit, dan bahkan rune biasa hanyalah versi sederhananya. Tawaran Raja Iblis cukup menggoda. Ia menyebut bahasa Yudu sebagai pintu untuk menjadi lebih kuat dari siapapun, bahkan guru kekaisaran sekalipun. Dengan kata-kata itu, dia mencoba menanamkan ambisi pada Kinmu. Raja Iblis Dutian menjelaskan bahwa Yudu adalah tempat semua jiwa pergi setelah kematian, dikuasai oleh hitungan bumi, dewa kematian purba. Bahasa dan mantra Yudu bisa memperkuat jiwa, menjadikannya alat menuju keilahian. Kinmu, meskipun tertarik, menuntut bukti. Dia menanyakan apakah ada contoh mantra Yudu yang bisa dijelaskan, dan terkejut saat mendengar bahwa panduan jiwa ternyata adalah bentuk lemah dari mantra Yudu. Mantra sejati, kata Raja Iblis, hanya bisa dijalankan dengan bahasa aslinya, bahasa Yudu, yang jauh lebih kompleks dari rune manusia. Ini menjelaskan mengapa kekuatan sejati dari mantra itu belum terlihat. Kinmu lalu menyinggung sosok misterius pembimbing jiwa yang dilihatnya sebelumnya, dan Raja Iblis mengonfirmasi bahwa itu adalah utusan hitungan bumi. Ini makin menguatkan keaslian informasi yang dia berikan. Akhirnya Kinmu pura-pura polos dan setuju untuk belajar bahasa Yudu. Namun, dia ingin ada jaminan,
kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak agar dia tidak dikhianati. Raja Iblis tak mau keluar dari tubuh Kinmu, karena takut dikhianati begitu dia kehilangan kontrol. Ia ingin Kinmu tetap menjadi medium, dan janji akan ditepati setelah rakyat Dutian berhasil dipanggil. Kinmu kembali berargumentasi, menuntut jaminan. Ia tak mau rakyat Dutian membunuhnya begitu saja setelah ritual selesai. Ia menyarankan agar Raja Iblis memanggil rakyatnya sendiri lewat tubuh boneka mekanik. Sang Raja Iblis menolak dengan dingin, mencurigai akal bulus Kinmu. Ia ingin tetap bersemayam di tubuh Kinmu sampai semua urusan selesai. Diskusi makin sengit. Kinmu menolak tawaran yang tidak seimbang. Raja Iblis akhirnya menawarkan perjanjian sumpah menggunakan kekuatan Yudu. Siapapun yang melanggar, akan dijerat hitungan bumi. Kinmu menyetujuinya, tapi menegaskan bahwa ia mengerti bahasa iblis, jadi jangan coba-coba menipunya. Ini membuat Raja Iblis agak waspada, namun tetap melanjutkan sumpah. Bahasa iblis menggema dalam kepala Kinmu. Ia tak sepenuhnya memahami, tapi berusaha tampak tenang agar tak terlihat bodoh di mata Raja Iblis Dutian. Setelah Raja Iblis mengucap sumpah, sebuah gerbang Yudu setengah terbentuk dalam benak Kinmu. Namun ketika tiba giliran Kinmu, dia pura-pura tidak mengerti dan membatalkan ritual, membuat Raja Iblis frustrasi. Dengan cara ini, Kinmu mempelajari lebih banyak dari bahasa iblis, menyerap ilmunya dari setiap percakapan yang terjadi. Dia menggunakan negosiasi sebagai kesempatan belajar. Raja Iblis mencoba lagi dengan versi sumpah yang lebih mudah dipahami. Kali ini Kinmu hampir bisa memahami seluruh isi perjanjiannya, tetapi dia masih berhati-hati. Akhirnya Kinmu mengusulkan agar mereka mengikat sumpah dalam bahasa manusia, untuk menghindari tipu daya. Ini membuat Raja Iblis kesal, tapi juga kagum pada kelicikan bocah itu. Raja Iblis menuduh Kinmu memanfaatkan negosiasi ini, untuk belajar bahasa iblis sebanyak mungkin. Kinmu memanfaatkan pengetahuannya tentang sebagian bahasa iblis, untuk menebak sisanya seperti memecahkan sandi. Ia belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya dan semakin memahami bahasa iblis saat mendengar Raja Iblis Dutian bersumpah. Raja Iblis Dutian bersumpah 3 kali dalam bahasa iblis yang murni, yang justru membantu Kinmu memahami bahasa itu lebih dalam. Ia menyadari bahwa bahasa iblis mengandung kekuatan yang besar dan berbahaya. Ketika Raja Iblis Dutian bersumpah dalam bahasa manusia, Kinmu dengan cermat mencatat arti setiap kata dan membandingkannya untuk memperkuat pemahamannya atas bahasa iblis. Sumpah yang diucapkan mengundang kekuatan misterius dari ruang terdalam, membentuk setengah gerbang yang perlahan bersatu dengan gerbang milik Raja Iblis Dutian. Kinmu merasakan tatapan kekuatan agung saat bersumpah, sebuah entitas yang hanya tertarik pada jiwa, bukan tubuh fisik. Ia sadar bahwa melanggar sumpah akan mendatangkan kematian dari penguasa jiwa itu. Gerbang pun menyatu dan menyingkap mata air kuning dengan 9 tikungan yang sebenarnya adalah tanduk dari hitungan bumi, sang penguasa Yudu, tempat sumpah perjanjian itu dicatat. Makna melanggar fakta menjadi jelas bagi Kinmu. Sumpah ditanamkan dalam 9 lengkungan tanduk hitungan bumi, dan melanggar sumpah berarti kematian di tangan dewa tersebut. Selesai bersumpah, gerbang tertutup, dan pandangan supranatural Kinmu menghilang. Namun, tawa licik Raja Iblis Dutian segera terdengar. Raja Iblis Dutian mengejek Kinmu karena telah bersumpah dengannya yang hanya merupakan kesadaran, bukan tubuh aslinya. Ia merasa telah menang dan mengungkap bahwa ia tak perlu menepati janji apapun. Kinmu tertegun atas kelicikan lawannya, tetapi segera memulihkan diri dan merencanakan balasan. Ia mengancam akan membunuh iblis yang dipanggilnya satu persatu, tanpa melanggar sumpah, sebab yang ia sumpah hanyalah pemanggilan. Raja Iblis Dutian terdiam dan merasa terancam oleh kecerdikan Kinmu. Mereka berdua pun saling mengintai, tak bisa saling percaya. Akhirnya, Raja Iblis Dutian memilih rencana kedua, membuat Kinmu membuat mekanisme patung dewa dan mengizinkan kesadarannya memasuki tubuh buatan itu. Sebagai imbalan, ia akan mengajarkan bahasa Yudu. Kinmu setuju dengan cepat karena merasa percaya diri. Ia memiliki keterampilan dari berbagai guru seperti Matua, Si Tuli, dan Si Bisu untuk membuat patung dewa. Namun, ia segera menyadari bahaya dari rencana itu. Jika ia membuat patung lebih dulu tanpa memanggil iblis, ia bisa dianggap melanggar sumpah jika Raja Iblis tak menepati janji. Raja Iblis Dutian kagum dengan kecerdikan Kinmu dan bahkan mengakui bahwa ia bisa bertahan hidup di dunia Dutian dengan otaknya yang licik. Kinmu bersiap membeli bahan-bahan dan bertemu Hulinger yang tampak resah soal utang guru kekaisaran sebesar 1000 koin. Kinmu hanya tersenyum menanggapinya. Ia pun memulai proses memahat patung-patung Dewa Iblis berdasarkan bimbingan Raja Iblis Dutian. Dalam setengah hari, 5 patung telah selesai dibuat. Raja Iblis Dutian mengungkap bahwa kelima patung itu adalah perwujudan dari orang-orang yang menolak kekuasaannya, dan ia akan menghadiahi Kinmu jika berhasil memanggil dan membunuh mereka. Setelah bekerja keras,
Kinmu memasak dan mengajak Hulinger makan. Di tengah makan, Hulinger masih menggumam tentang utang guru kekaisaran. Kinmu melanjutkan pekerjaan menempa komponen logam dengan tungku peleburan dari Istana Emas. Suara bising membuat para cendekiawan terganggu dan direktorat memintanya berhenti. Ia pun terpaksa berhenti dan tidur. Namun, malam itu ia merasa ada yang aneh karena Hulinger tidak tidur bersamanya di bawah selimut seperti biasa. Keesokan paginya, ia melihat Hulinger berdiri di luar, tampak kelelahan dan menatap gerbang. Ia masih memikirkan utang guru kekaisaran. Kinmu hanya bisa tertawa dan menghiburnya, lalu mulai menempa lagi. Hari ketiga, Hulinger tetap menunggu dan kembali linglung saat malam datang. Hari keempat, Hulinger mulai kehilangan harapan, merasa guru kekaisaran tak akan membayar. Ekspresinya muram dan kecewa. Kinmu akhirnya menyelesaikan patung mekanis dengan desain 4 kepala dan 8 tangan. Ia berhati-hati, belum mengizinkan Raja Iblis memasuki patung itu. Tiba-tiba terdengar ketukan. Hulinger masih lesu dan tak merespon, jadi Kinmu membuka pintu dan bertemu dengan tetua dari kediaman guru kekaisaran. Tetua itu memperkenalkan dirinya sebagai penatua Fu dan membawa uang utang guru kekaisaran. Kinmu terkejut dan menanyakan tentang hadiah dari kaisar. Penatua Fu menjelaskan bahwa guru kekaisaran menerima hadiah banyak uang dan banyak dayang. Tetapi karena jumlah dayang istana terlalu banyak, ia tidak mampu membiayainya. Setelah membayar utang-utang, hanya setengah harta yang tersisa. Sebelum Kinmu sempat memanggil Hulinger, rubah kecil itu meluncur seperti kilat, merampas kantong uang, dan tersenyum puas. Ia akhirnya lega utangnya dibayar. Penatua Fu terdiam kaget. Ia lalu memperingatkan Kinmu soal maraknya pencurian di ibu kota. Banyak pejabat yang jadi korban, tapi tak berani melapor karena malu. Saat peringatan itu diberikan, dua tetua yang tampak kaya memasuki kediaman cendekiawan. Pakaian dan perhiasan mereka mencolok, dan mereka tampak sebagai pejabat penting. Penatua Fu berpamitan, mengatakan akan mengembalikan uang kepada keluarga lain yang diutangi guru kekaisaran. Kang Lari dan Matua muncul, tampak santai. Kinmu menanyakan kemana mereka pergi selama ini. Matua menjelaskan bahwa mereka ke Lizhou, mengirim bantuan karena terjadi kekacauan akibat pemberontakan. Kang Lari menambahkan bahwa semua barang mewah yang mereka kenakan itu palsu, karena yang asli sudah mereka gadaikan untuk membeli makanan bagi korban. Kinmu memuji tindakan mereka, walaupun caranya mencuri harta orang kaya untuk membantu yang susah. Ia lalu menyebut soal pemanggilan iblis, dan Kang Lari khawatir Kinmu tertipu dan menyarankan agar Matua mengurusnya karena memiliki mata ketiga. Matua membuka mata ketiganya dan memancarkan cahaya Buddha, yang langsung bereaksi terhadap Raja Iblis yang masih bersarang dalam tubuh Kinmu. Kinmu buru-buru menghentikannya, mengingatkan bahwa ia sudah membuat fakta hitungan bumi dengan Raja Iblis tersebut. Mereka berdua sangat terkejut karena fakta hitungan bumi sangat berbahaya, apalagi dilakukan dengan makhluk non-manusia seperti Dewa Iblis. Kang Lari mengomel bahwa Kinmu terlalu ceroboh dan seharusnya memberitahu mereka saja jika ingin belajar bahasa Yudu. Mereka bisa saja memaksa iblis itu bicara tanpa perlu membuat sumpah berbahaya. Kinmu menjelaskan bahwa dia memang membuat fakta demi belajar bahasa Yudu. Kang Lari menyarankan agar iblis itu diserahkan ke Kang Jagal, yang ahli menyiksa makhluk seperti iblis hingga mereka mau berbicara dalam hitungan hari. Namun Kinmu bersikeras bahwa fakta itu sudah dibuat dan tak bisa dibatalkan. Ia mengatakan akan memanggil iblis sekarang dan meminta bantuan kedua kakeknya untuk berjaga-jaga. Matua mempersilakan, menyatakan mereka akan mengurus jika iblis itu muncul. Kinmu pun pergi ke gudang perguruan dan membeli tulang manusia sebagai bahan untuk memanggil iblis. Karena perguruan kekaisaran mengizinkan penggunaan berbagai jenis sihir, termasuk yang kelam, mereka menyimpan bahan-bahan seperti tulang. Ritual pemanggilan berjalan lancar, tanpa gangguan mengerikan seperti sebelumnya. Namun, perubahan langit menunjukkan bahwa kekuatan besar sedang turun. Pilar sihir hitam menembus langit dan menargetkan kediaman cendekiawan, membuat para akademisi dan praktisi kuat di ibu kota menjadi khawatir. Sementara itu, pemanggilan Kinmu menyebabkan patung kayu Dewa Iblis membesar dan hidup. Suara menggeram dari iblis menyebut dirinya Dewa Iblis Kiahe dari Dutian, siap menurunkan murkanya. Tiba-tiba, sosok Buddha raksasa muncul di langit dan dengan telapak tangan raksasanya menghancurkan kesadaran dan kekuatan iblis yang turun, mengakhiri ancaman itu seketika. Para akademisi terkejut melihat kekuatan selevel itu ada di perguruan kekaisaran. Mereka menyadari bahwa kekuatan Buddha tersebut bahkan bisa menyaingi para biksu dari biara petir agung. Gu Linwan bergegas bersama para direktorat menuju sumber kejadian. Kinmu menyambut mereka dan mengatakan dengan santai bahwa iblis itu sudah dihajar oleh tetuanya. Gu Linwan memaksakan senyum dan menyuruh semua orang bubar, menyadari bahwa jika tetua Kinmu yang ikut campur, maka ia tak bisa berbuat apa-apa. Ia pun segera pergi, berkeringat dingin.
Para direktorat bingung mengapa Gu Linwan tiba-tiba tidak bersikap kasar kepada Kinmu seperti biasanya. Padahal memanggil iblis di ibu kota seharusnya adalah kejahatan besar. Gu Linwan sebenarnya ketakutan, membayangkan bahwa tetua Kinmu bisa saja adalah orang buta, kang lari, atau lelaki setengah badan yang semuanya sangat berbahaya. Ia akhirnya menyadari bahwa ia tak bisa mencampuri urusan Kinmu. Setelah kejadian itu, Kinmu menutup pintu, sementara para direktorat memberitahu para cendekiawan lain agar menjauh dari kediaman cendekiawan karena tempat itu sudah tidak aman lagi. Cendekiawan yang lain terkejut setelah melihat pertarungan antara iblis dan Buddha, dan mereka pun segera pergi mencari tempat aman untuk bersembunyi. Raja Iblis Dutian bertanya dalam benak Kinmu mengapa ia tidak memanggil iblis lainnya. Kinmu menjawab bahwa ia sudah memenuhi janjinya. Sekarang giliran iblis itu mengajar. Iblis itu mencoba berkelit dan berkata hanya akan mengajarkan satu kalimat dari bahasa Yudu, karena memang tidak pernah berjanji untuk mengajarkan semuanya. Kinmu menatap iblis itu dengan kaget. Raja Iblis Dutian lalu mengatakan bahwa ia hanya akan menjelaskan arti tulisan di gerbang, bukan yang di gulungan. Jika Kinmu ingin tahu lebih banyak, ia harus pergi ke Yudu sendiri. Saat tulisan di gerbang mulai jelas, Kinmu memanfaatkannya untuk belajar. Ia bertanya apakah jika memanggil 4 patung lagi, maka ia bisa belajar tulisan di gulungan juga, tapi iblis itu menolak tegas. Akhirnya, Kinmu meminta iblis itu mengajarkan kalimat di gerbang saja. Raja Iblis Dutian mengeluarkan suara aneh yang berasal dari jiwa, bukan tenggorokan. Kinmu mencoba menirunya dan sadar bahwa bahasa itu memang dihasilkan dari jiwa. Ia kemudian berhasil mengeluarkan suara yang sama, mengejutkan Raja Iblis Dutian. Iblis itu mulai waspada, menyadari kecerdasan Kinmu yang berbahaya. Ia merasa perlu membunuh Kinmu sebelum bocah itu tumbuh terlalu kuat. Kinmu akhirnya berhasil memahami satu kalimat dan bertanya artinya. Raja Iblis Dutian menjelaskan bahwa itu berarti gerbang asal bumi. Kinmu curiga dan bertanya ulang, tetapi Raja Iblis Dutian bersikukuh bahwa artinya memang benar. Namun, Kinmu tetap tidak sepenuhnya percaya. Lalu, Kinmu menawarkan agar iblis itu pindah ke patung mekanisme yang ia buat, agar bisa bebas. Namun, Raja Iblis Dutian curiga ini hanyalah jebakan. Kinmu lalu berkata kepada kedua tetuanya bahwa ia akan menyambungkan kembali anggota tubuh mereka terlebih dahulu sebagai bentuk tanggung jawabnya. Matua menyarankan agar iblis itu dimusnahkan saja sekarang. Namun Kinmu menolak karena ia tak mau melanggar janjinya pada Raja Iblis Dutian. Setelah itu, Kinmu membantu Matua menyambung kembali lengannya yang telah direndam dalam kuali obat. Ia menempatkan Matua di tempat tidur untuk prosedurnya. Tiba-tiba, percikan api muncul dan mendarat di patung mekanis. Raja Iblis Dutian mengambil alih patung itu dan berlari menjauh dari halaman dengan penuh semangat. Namun, setelah beberapa langkah, seluruh tubuh patung terkunci rapat. Ia tak bisa menggerakkan satu pun dari 8 lengannya, atau bahkan menurunkan satu kakinya yang terangkat. Dengan marah, Raja Iblis Dutian berteriak bahwa ia telah ditipu. Hulinger muncul dan mengejeknya, menyebut bahwa Kinmu sudah bilang akan membuat patung mekanis untuknya, dan itulah hasilnya. Kinmu menyambungkan kembali lengan Matua dan kaki Kang Lari, lalu menempatkan mereka ke dalam kuali besar berisi ramuan obat. Ia telah menyiapkan ramuan khusus dan meminta Hulinger untuk menjaga api agar terus menyala di bawah kuali itu. Setelah menyelesaikan itu, Kinmu keluar dari ruangan dan melihat suasana halaman yang sepi. Langit mulai gelap dan semua orang sudah pergi mencari tempat aman. Hanya Raja Iblis Dutian yang masih berdiri membeku di gang luar rumah. Kinmu mendekat dan membuka bagian perut patung mekanik tempat Raja Iblis bersemayam. Di dalamnya, ratusan roda gigi terlihat saling terhubung. Kinmu memutar beberapa roda, dan Raja Iblis langsung bisa bergerak kembali. Tetapi setelah beberapa langkah, seluruh tubuh patung terkunci lagi dengan suara mekanis. Kinmu memberi perintah kepada naga kilin. Naga besar, tarik dia kembali. Naga kilin pun menyeret Raja Iblis Dutian kembali ke halaman dengan cara menggigit kakinya, dan melemparkannya ke sudut seperti boneka besi. Raja Iblis Dutian marah besar dan meneriaki Kinmu, menuduhnya pengecut karena hanya berani mengurungnya. Namun Kinmu mengabaikan semua makiannya dan kembali sibuk mencampur ramuan roh. Patung mekanik tempat Raja Iblis tinggal tiba-tiba mengeluarkan sambaran petir dan rune-rune di tubuhnya menyala terang, menyegel gerakannya. Semua itu adalah hasil kerja Kinmu yang sebelumnya menempelkan rune penyegel Istana Emas Roland di dalam patung untuk mencegah Raja Iblis kabur. Sambil tetap bekerja, Kinmu akhirnya menatap Raja Iblis Dutian dan menegaskan, jika ia ingin dibebaskan, maka ia harus mengajarkan semua yang ia tahu tentang bahasa Yudu. Raja Iblis merespons dengan marah, menyesali kepercayaannya yang dulu sempat ia berikan. Kinmu dengan tenang menawarkan kesepakatan ulang, mereka bisa menandatangani fakta hitungan bumi agar semuanya adil. Raja Iblis tak mau kalah dan membalas dengan kata-kata kasar.
menyebut bahwa mempercayai Kinmu adalah keputusan terbodoh. Percakapan mereka pun menjadi semakin panas, dengan Raja Iblis melontarkan hinaan dan sumpah serapah. Bahkan menyebut dirinya sendiri bakal jadi cucu kura-kura jika sampai tertipu lagi oleh Kinmu. Sementara itu, di dalam kuali besar, Matua dan Kang Lari berendam dalam ramuan yang mendidih pelan. Kang Lari menyuruh Hulinger menambah kayu bakar, lalu ia memandangi rantai emasnya yang mengapung dan tertawa kecil ketika melihat Raja Iblis yang dikurung. Kang Lari memuji Kinmu yang ternyata telah tumbuh menjadi sangat cerdik dan berani, bahkan mampu menyelesaikan urusan Raja Iblis sendirian. Ia mulai khawatir bukan pada Kinmu, tapi pada orang-orang yang akan menjadi lawannya nanti. Ia sempat bertanya-tanya, dari mana Kinmu bisa belajar menjadi begitu licik, padahal di desa hanya ada orang-orang baik. Ia pun menuduh bahwa Kinmu mungkin belajar jadi jahat setelah meninggalkan desa. Matua hanya menatapnya tajam. Rantai emasnya juga mengapung dan mulai kehilangan kilau. Kang Lari merasa risih dan bercanda bahwa Matua membuat bulu kuduknya berdiri seolah sedang disidik oleh polisi. Matua pun menjawab bahwa dulu ia memang seorang polisi dan bekerja di kantor kehakiman, bahkan pernah memecahkan kasus besar sebelum direkrut oleh Biara Petir Agung. Itulah sebabnya tatapannya terasa menusuk. Kang Lari mengangguk paham dan mengeluh bahwa para biksu dari Biara Petir Agung memang suka ikut campur. Bahkan setelah Matua berhenti dan kembali ke kehidupan biasa. Malam pun berlalu. Kinmu terus mengganti ramuan dan menjaga kedua tetuanya. Saat pagi tiba, mereka keluar dari kuali dan mandi. Kinmu telah menyiapkan sarapan, dan mereka pun duduk bersama untuk makan. Hulinger membantu mencuci mangkuk sementara Kang Lari bangkit dan mengumumkan bahwa ia dan Matua tidak akan tinggal lebih lama. Mereka memutuskan untuk pergi. Kinmu buru-buru mengeringkan tangannya dan ingin mengantar mereka. Namun Matua menolak, merasa bahwa keadaan Kinmu sudah cukup baik dan mereka bisa pergi dengan tenang. Kang Lari bercanda bahwa Matua mulai sentimental, lalu menyuruh Kinmu ikut mengantar mereka karena jika tidak, Matua bisa sedih berhari-hari. Kinmu menuruni gunung bersama mereka. Ia mengingatkan bahwa tangan dan kaki mereka baru saja disambung, jadi tidak bisa langsung digunakan dengan bebas. Mereka perlu merawatnya 1 atau 2 tahun. Kedua tetua itu mengangguk, tapi juga mengungkapkan bahwa mereka sudah terbiasa hidup dengan anggota tubuh yang tak lengkap. Justru kini mereka merasa aneh karena bagian tubuh itu telah kembali. Setibanya di gerbang gunung, Kang Lari menyuruh Kinmu untuk tidak mengantar lebih jauh lagi. Matua juga mengingatkan agar Kinmu pulang ke desa saat tahun baru nanti. Kinmu mengangguk mantap dan berjanji akan pulang. Ia terus menatap kedua tetuanya pergi. Saat berjalan keluar dari ibu kota, Kang Lari bernostalgia dan mengingat saat mereka hampir kehilangan Kinmu dulu. Ia mengakui bahwa kini bocah kecil yang mereka besarkan sudah dewasa. Matua mengiyakan dengan pelan. Kang Lari menghela napas lega, merasa bahwa ia bisa kembali ke desa tanpa kekhawatiran, karena Kinmu telah tumbuh kuat dan cerdik. Namun, sebelum ia menyelesaikan ucapannya, ia tiba-tiba berhenti. Matua juga menghentikan langkah. Mereka menatap sungai lumpur, dan melihat sosok pria parubaya berdiri di atas permukaan air. Meskipun arus sungai bergejolak, pria itu berdiri tegak tanpa goyah sedikitpun. Kedua tetua berdiri memandang sungai. Di atas permukaannya yang bergolak, tampak seorang pria parubaya berdiri tenang, guru kekaisaran. Kang Lari tersenyum dan bertanya dengan santai apakah luka guru kekaisaran sudah sembuh. Guru kekaisaran mengangguk dan bertanya balik soal kondisi mereka. Matua menjawab dengan tegas bahwa mereka masih sanggup bertarung. Kang Lari menyebut bahwa Kinmu menyuruh mereka tidak memaksakan diri, tapi ia tetap bisa bertarung dengan satu kaki jika perlu. Ia juga mengungkit bahwa guru kekaisaran sebenarnya tahu mereka yang mencuri barangnya saat itu, tapi tetap memilih mundur, dan menyebut hal itu pasti tidak mudah. Guru kekaisaran menjawab datar bahwa saat itu ia memang masih terluka dan tak bisa melawan. Ia tidak ingin bertindak karena mereka adalah senior dan punya niat baik dalam pencurian itu, membantu rakyat. Ia pun menawarkan perdamaian jika mereka mau menyerahkan cakram kaisar. Kedua tetua saling pandang lalu tersenyum. Kang Lari menjelaskan bahwa meskipun telah meneliti cakram kaisar selama lebih dari 20 tahun tanpa hasil, ia tak keberatan memberikannya. Tapi ia menambahkan bahwa cakram itu sudah dihadiahkan ke orang lain. Guru kekaisaran terkejut. Bintang-bintang tampak muncul di atasnya membentuk sungai cahaya, pertanda kegundahan hatinya. Ia bertanya kepada siapa cakram itu diberikan. Kang Lari menjawab bahwa cakram kaisar telah diberikan pada bangsawan istana kekaisaran. Ia lalu berjalan pergi bersama Matua. Guru kekaisaran terpaku. Ia bergumam sendiri, heran ada yang berani menerima benda yang begitu sakral. Ia merenung apakah sebaiknya ia merebutnya kembali, karena cakram kaisar adalah simbol kekuasaan kekaisaran yang juga menyimpan rahasia penting. Namun setelah berpikir cukup lama, ia memutuskan untuk tidak melakukannya. Menurutnya,
Kekuasaan sejati datang dari dukungan rakyat, bukan dari sebuah artefak. Ia pun meninggalkan tempat itu. Sementara itu, Kinmu sedang membersihkan kuali obat dan tungku di bawah sinar matahari. Ia memastikan semua bersih dari noda, lalu menjemur semuanya hingga kering. Hulinger yang membantunya, menemukan lingkaran giok di atas meja dan berseru. Ia menyadari bahwa kedua tetua telah meninggalkan sesuatu. Kinmu mendekat dan mengenali benda itu sebagai cakram kaisar milik Kang Lari. Ia teringat bahwa benda itu pernah digantungkan di lehernya saat hendak pergi ke kegelapan bersama kepala desa, tapi saat itu tidak sempat digunakan. Ia heran mengapa kakek itu meninggalkan sesuatu, karena biasanya ia justru mengambil barang. Kinmu pun mengikatkan cakram kaisar itu pada liontinnya sendiri, sambil berniat mengembalikannya nanti saat kembali ke desa. Kemudian, ia menyeret Raja Iblis Dutian keluar dan membuka perut patung dewa yang mengurungnya. Ia melakukan penyesuaian mekanisme roda gigi dan menyuruh sang Raja Iblis untuk mencoba bergerak. Raja Iblis Dutian menolak mentah-mentah. Ia mencibir, mengancam akan membuat hidup Kinmu seperti neraka setelah tubuh aslinya datang. Hulinger langsung membalas dengan garang, mengklaim tuan mudanya punya 100 cara untuk membalas lebih kejam. Kinmu menimpali dengan nada datar bahwa 100 terlalu sedikit. Ia bisa lebih dari itu. Raja Iblis Dutian justru menantang, meminta Kinmu menunjukkan kemampuannya. Ia tidak takut sedikitpun meski telah hidup puluhan ribu tahun. Kinmu mencoba membujuk, berkata bahwa mereka sama-sama dari jalan iblis. Jadi, jika Raja Iblis mau mengajarinya bahasa Yudu, ia akan membebaskannya. Dutian hanya menggerutu kasar, tetap tak percaya. Kinmu lalu mengancam dengan mengatakan akan mengirimnya ke Aula Azur Yang, agar setiap hari mendengar biksu Faking membacakan kitab suci. Dutian tertawa, menantang. Ia bahkan mengatakan akan membuat biksu itu berubah menjadi iblis, bukan sebaliknya. Kinmu jadi ragu. Ia mengakui dalam hati bahwa biksu Faking memang tidak akan mampu menebus iblis sekelas Dutian, malah mungkin justru terpengaruh. Hulinger bertanya polos mengapa Raja Iblis tidak mengubah mereka jadi iblis juga. Dutian marah dan berteriak bahwa mereka memang sudah iblis dari sononya. Ia menyerah dan minta dibunuh saja. Kinmu menggeleng pelan dan berkata dengan tenang bahwa ia bukan orang seperti itu. Ia meminta Hulinger membawa Dutian bersamanya, karena sekarang waktunya belajar cara mengendalikan mekanisme dewa. Kinmu mengajarkan Hulinger cara mengaktifkan stasiun kontrol rahasia yang tersembunyi di dada patung Dewa Raja Iblis Dutian. Dengan mendorong bagian tertentu, sistem kendali otomatis akan muncul. Patung mekanik itu dibuat dari besi kristal musim dingin dan menjulang setinggi 9 meter. Kinmu menghabiskan banyak kekayaan untuk membuatnya, terutama untuk bahan utama yang sangat mahal. Struktur dalamnya sangat kompleks, terdiri dari ribuan komponen, termasuk ratusan roda gigi yang membuatnya menjadi perangkat teknik yang sangat rumit. Jika Raja Iblis Dutian tidak mau bergerak sendiri, patung dewa itu tetap bisa dikendalikan melalui stasiun kontrol. Wujudnya yang memiliki 8 tangan dan 4 wajah menjadikannya senjata yang mengerikan dengan pertahanan luar binasa. Di dalam tubuh patung itu, Kinmu juga memasang tungku pil kecil yang lebih canggih dibandingkan buatannya sebelumnya, lebih ramping dan rumit, menunjukkan peningkatan kemampuannya. Hulinger bisa mengoperasikan patung itu sendirian dari stasiun kontrol. Ia bisa menyalakan tungku dan memasukkan bahan obat, membuatnya seperti kendaraan perang pribadi yang sangat kuat. Namun jika Raja Iblis Dutian memanfaatkannya sebagai tubuh kedua dalam pertempuran, ia bisa mengalahkan musuh dari alam 6 arah, bahkan memberi ancaman bagi praktisi alam 7 bintang. Kinmu menciptakan ini dari hasil belajar dari 3 guru, Shibisu, Tuli, dan Matua. Ia tak menciptakan teknik baru, hanya menggabungkan ajaran mereka secara menyeluruh. Meski bukan ciptaan murni, hasil akhirnya setara dengan karya pandai besi, mekanik, dan ahli rune tingkat tinggi. Sebuah metode bertarung yang baru pun lahir. Hulinger sangat antusias dan langsung mencoba patung itu tanpa mempedulikan Raja Iblis Dutian yang ada di dalamnya. Dia mulai mengendalikannya dengan gembira. Kinmu memperingatkan naga besar agar mengikuti Hulinger dan memastikan dia tidak menimbulkan kekacauan saat mencoba patung dewa. Naga Kilin segera mengejar Hulinger. Kinmu mengamati tubuh naga itu yang makin gemuk hingga perutnya hampir menyentuh tanah. Ia mengingat masa lalu, ketika naga Kilin terlihat gagah meski kurus. Tapi setelah dimanjakan dengan pil dan air spiritual, tubuhnya membengkak drastis. Kinmu berpikir naga Kilin akan jadi bakso hidup jika terus diberi makan berlebihan. Ia mencurigai naga itu berbohong soal jatah makanannya. Lalu ia kembali fokus. Dengan penuh konsentrasi, Kinmu membangkitkan bentuk tubuh penguasa Saturnus, separuh manusia separuh ular, dan memanggil gerbang misterius. Di hadapannya, terbentuk gerbang asal bumi, gerbang yang diajarkan Raja Iblis Dutian padanya. Ia tak yakin arti pastinya, tapi yakin tak salah dalam membacanya.
Saat mengucapkan mantra gerbang dalam bahasa Yudu, pintu itu terbuka perlahan dan memperlihatkan ruang kegelapan tanpa batas. Kinmu tertegun saat melihat ke sekeliling gerbang. Dari luar tampak tipis seperti lembaran bayangan, tapi saat di depan, terlihat seperti celah ke dimensi lain. Ia mencoba menyentuh kegelapan di balik gerbang. Tidak ada sensasi aneh saat tangannya masuk. Ia mulai bertanya-tanya, apakah ini benar-benar gerbang ke dunia lain? Apakah orang lain pernah membukanya sebelumnya? Tiba-tiba, cahaya samar muncul dari dalam gerbang. Sebuah perahu kecil dengan lentera di haluan datang, membawa seorang sesepuh yang tengah melipat manusia kertas dan kuda kertas. Saat Kinmu mencoba mengintip lebih jauh, cahaya lentera diarahkan padanya. Seketika, jiwanya seperti terpaku, tak bisa bergerak. Begitu lentera dialihkan, tubuhnya rileks kembali. Tapi saat menunduk, ia terkejut melihat dirinya berdiri di atas kapal, di samping si sesepuh. Perahu itu perlahan bergerak menjauh dari gerbang. Kinmu menoleh dan melihat tubuhnya berdiri diam di depan gerbang, membeku. Ia kebingungan, jika tubuhnya masih di luar, siapa dirinya yang kini berada di kapal? Sekelilingnya hanya kegelapan, kecuali cahaya dari lentera. Ia sadar jiwanya telah direnggut oleh lentera itu. Dia sadar tubuhnya kini hanya cangkang kosong. Jiwanya telah ditarik sebelum kematian. Kinmu menanyai si sesepuh, tapi orang tua itu tidak menjawab dan terus melipat kertas. Melihat gerbang makin menjauh, Kinmu panik. Ia sadar mungkin ini bukan gerbang asal bumi seperti yang dikatakan, melainkan gerbang jebakan. Ia melompat dari perahu, berharap bisa kembali ke tubuhnya. Namun ia justru tenggelam dalam kegelapan, tak bisa mengerahkan tenaga sama sekali. Perahu semakin jauh dan cahaya lentera memudar, meninggalkannya dalam kehampaan. Kinmu merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk yang tak berujung, tak berdaya di tengah kegelapan tanpa harapan. Putus asa, ia meneriakkan bahasa Yudu dari dalam jiwanya. Nada kuno dan magis yang hanya bisa digunakan oleh roh. Teriakannya dibalas oleh suara gaib, bernada seperti lagu pujaan dari zaman purba, seolah sedang mempersembahkan kurban pada dewa kuno. Tiba-tiba tubuh jiwanya terangkat, lalu melesat cepat seperti kilat menuju tubuh aslinya di luar gerbang. Ia kembali ke tubuhnya dengan terengah-engah, seluruh tubuh dipenuhi keringat dingin. Di balik gerbang, perahu itu masih mengapung, sesepuh di atasnya hanya menatapnya tanpa lagi mengarahkan cahaya. Kinmu bersiap menutup gerbang kapan saja, lalu bertanya kepada sesepuh itu tentang makna kalimat yang disebut sebelumnya. Orang tua itu menatapnya, lalu berkata bahwa kalimat itu berarti, bumi adalah asal mula yang agung. Jika Kinmu mengatakannya lebih awal, jiwanya tidak akan direnggut. Perahu perlahan menjauh dan suara sesepuh itu terdengar samar dari kejauhan, menjelaskan bahwa gerbang itu adalah pengaruh surga Yudu, bukan tempat bagi orang hidup. Kinmu menyadari Raja Iblis Dutian telah menipunya, namun juga merasa lega karena masih hidup dan bisa membalas nanti. Ia juga menyadari jiwanya telah diperkuat karena kejadian ini, bahkan tubuhnya terasa lebih kuat saat mempraktikkan tekniknya. Kini ia mengerti bahwa meskipun Raja Iblis Dutian penuh tipu daya, tidak semua yang diajarkan salah. Bentuk tubuh penguasa Saturnus dan pengaruh gerbang surga sangat krusial untuk pengembangan kekuatan jiwanya. Beberapa saat kemudian, ia merasa jiwanya semakin stabil. Gulungan di tangannya memperlihatkan simbol aneh yang kini mulai bisa ia pahami. Meski tak mengenal huruf-huruf itu, pengetahuan tentang maknanya seperti masuk langsung ke dalam pikirannya. Kinmu menatap gulungan yang ada di tangannya. Tulisan di sana tidak banyak, tapi dalam sekejap, berbagai logika kultivasi terkait jiwa muncul di pikirannya. Raja Iblis Dutian pernah bilang ada mantra Yudu dalam gulungan ini, tapi ternyata itu hanya tipuan untuk memancingnya. Satu-satunya yang benar adalah bahasa Yudu itu sendiri, sementara sisanya hanyalah kebohongan. Dia mengamati dan menganalisis gulungan dengan seksama. Jika memahami seluruh keajaiban tulisan di sana, dia memang bisa mempelajari mantra yang berhubungan dengan jiwa. Namun sebenarnya fungsi utama gulungan ini adalah untuk memperkuat jiwa, bukan sekadar mantra. Setelah menghafal tulisan di gulungan itu, Kinmu duduk bermeditasi dan mencoba menyelami makna mantra jiwa di dalamnya. Ia membandingkan dengan ilmu yang sudah dikuasainya. Mantra dari kitab suci Iblis Surgawi Pendidikan Agung, mantra di Kekaisaran Barbar, 8 serangan petir dari Matua, hingga mudra kebebasan agung dari ras iblis. Dengan ide itu, Kinmu mulai menggabungkan kata-kata Yudu ke dalam jurus sinar matahari memurnikan jiwa yang di langit, salah satu jurus 8 pukulan petir, yang merupakan jurus terkuat dalam Sutra Mahayana Rulai. Meskipun jurus itu telah sempurna, Kinmu berhasil menyempurnakannya lebih jauh dengan menyatukan berbagai teknik kultivasi yang dimilikinya. Berlatih gerakan demi gerakan, pukulan demi pukulan, tinjunya membentuk mudra hati dan matahari. Dengan setiap serangan, gemuruh petir terdengar, dan api karma mulai menyala dari tinjunya,
membakar jiwa dengan intensitas yang terus bertambah hingga menyelimuti seluruh halaman. Saat sedang asik berlatih, Master Balai Pedang datang tergesa-gesa membawa kabar buruk. Raja Surgawi Lu terluka parah dan berada di rumahnya, ingin bertemu dengan Kinmu sebagai pemimpin sekte. Kinmu segera mengikuti Master Balai Pedang. Di tempat itu, Raja Surgawi Lu tampak sangat lemah. Luka di tubuhnya luar biasa parah, bahkan lebih buruk dari luka guru kekaisaran perdamaian abadi. Tubuhnya compang-camping dan penuh noda darah. Luka bukan hanya fisik, tapi juga merusak harta karun ilahi dan jiwanya. Embrio roh membatu, beberapa harta ilahi hancur total, dan jembatan ilahi pun runtuh. Raja Surgawi Lu mengungkapkan bahwa dia telah menemukan keberadaan Raja Surgawi Qian, tapi kemudian tiba-tiba Kinmu menghentikannya dan mulai menyembuhkan lukanya dengan air liur naga dan ramuan. Namun, luka di jiwa dan harta suci semakin memburuk. Raja Surgawi Lu menceritakan bahwa dirinya disergap oleh kelompok yang menggunakan seni ilahi yang dikenalnya. Salah satu pelakunya adalah pejabat tinggi tingkat pertama Istana Kekaisaran, San Nantuo, Guru Agung Putra Mahkota, yang menyempurnakan teknik meditasi harta roh tak tergoyahkan. Kinmu segera menggunakan teknik penciptaan iblis surgawi untuk menyegel jiwa Raja Surgawi Lu agar tidak melayang pergi. Meski sudah berusaha, Kinmu tahu bahwa jiwa Raja Surgawi Lu sudah mulai tercerai-berai, dan dia tak bisa bertahan lama lagi. Raja Surgawi Lu tersenyum lirih dan mengakui tak mampu membantu lebih jauh. Ia merasa menyesal tidak bisa melihat Kinmu memimpin sekte suci maju setelah kepergian Patriark. Jembatan ilahi dan harta ilahinya runtuh satu persatu, menandakan ajalnya semakin dekat. Dengan napas terakhir yang berat, Raja Surgawi Lu berdoa agar Kinmu terus maju dan berpesan agar tubuhnya dikuburkan di bawah pohon guru suci di Gunung Kedatangan Suci, tempat yang ia rindukan. Tak lama kemudian, api suci yang membakar tubuhnya menyisakan abu putih di tempat tidurnya. Master Balai Pedang datang membawa ramuan dan herbal, namun Kinmu tahu semuanya sudah terlambat. Ia meletakkan abu Raja Surgawi Lu dalam toples hijau dan termenung. Meski awalnya Kinmu merasa dirinya hanya dijual ke sekte iblis surgawi oleh Nenek Si dan tidak terlalu peduli, kini ia mulai menghargai doktrin dan orang-orang di dalamnya. Ia bertekad menjadi master sekte suci yang sesungguhnya. Kinmu lalu memerintahkan Master Balai Pedang untuk mengumpulkan segala informasi tentang San Nantuo, asal-usul, keluarga, murid, dan sektenya. Setelah itu, ia melanjutkan ke lantai catatan surgawi. Di sana, ia mempelajari sendiri teknik meditasi harta karun roh yang tak tergoyahkan milik San Nantuo tanpa tidur 2 hari 2 malam, lalu pulang untuk beristirahat. Keesokan harinya, Master Balai Pedang datang membawa berkas tebal. Kinmu mempelajari seluruh informasi dengan cermat sebelum menyimpulkan bahwa balas dendam tak bisa dilakukan di ibu kota. San Nantuo akan disingkirkan di luar kota. Aula Pedang, beritahu 12 tetua pelindung sekte dan 8 pengawas sekte suci kita untuk menunggu di samping sungai lumpur di luar ibu kota. Kinmu menutup berkas itu dan menyerahkan apa yang dipelajarinya dari teknik meditasi harta karun roh yang tak tergoyahkan kepada Master Balai Pedang. Saya telah meneliti teknik meditasi harta karun roh yang tak tergoyahkan untuk menemukan kelemahannya dan mencatatnya di sini, biarkan mereka melihatnya. Semua Master Balai harus tetap tinggal untuk saat ini dan menunggu pengaturan saya. Aula Pedang menerima perintahnya dan bangkit untuk pergi. Kinmu memanggil Hulinger dan Naga Kilin dan memerintahkan mereka untuk tinggal di perguruan selama beberapa hari ke depan. Dia kemudian pergi ke ujung gang di kediaman sarjana dan menemukan Wei Yong. Saudara Wei, apakah Adipati Wei sudah kembali? Wei Yong berkata, dia baru saja kembali beberapa hari yang lalu setelah memadamkan pemberontakan. Bisakah saya menyusahkan Saudara Wei untuk pulang dan memberitahu bapakmu bahwa akan ada sesuatu yang menyenangkan untuk dilihat di biara Nantuo? Wei Yong bingung, tetapi dia tetap tersenyum. Meskipun ayahku yang sudah tua suka ikut bersenang-senang, dia tidak ikut bersenang-senang sembarangan. Jika situasinya tidak cukup besar, dia pasti tidak akan ikut. Lagi pula, ocehannya sampai ke telinga semua orang di ibu kota. Apa sebenarnya itu? Kinmu berkata, katakan saja padanya, kamu akan tahu begitu kamu sampai di sana. Wei Yong pun turun gunung bersamanya. Mereka pun berpisah kemudian, dan Kinmu datang ke paviliun pendengar hujan di Gang Bunga. Fu Qingyun menyambutnya dengan tergesa-gesa dan berkata, pemimpin sekte. Kinmu mengangkat tangannya dan memberi isyarat agar dia tidak berkata apa-apa lagi. Tiba-tiba, suara retakan meledak dari tubuhnya saat tulang-tulangnya berpindah posisi. Dia menjadi semakin tinggi, berubah menjadi pria jangkung namun ramping. Dia tampak seperti orang barbar dari balik tembok besar. Fu Qingyun terlonjak kaget. Teknik penciptaan? Aku ingin tahu tulisan mana dari 7 tulisan itu? Cahaya keemasan samar terpancar dari tubuh Kinmu. Ia berganti ke jubah yang lebih kasar dan mengeluarkan pagoda 1000 panji dari tas taotinya. Ia mengangkat pagoda 1000 panji,
yang tingginya sekitar 3 meter, dan berputar terus-menerus, mengeluarkan suara berdenting. Suara Buddha samar-samar terdengar keluar dari dalamnya. Ketua Aula Fu, tetaplah di sini dan jangan bergerak. Tunggu instruksiku. Kinmu menyeret pagoda 1000 panji saat meninggalkan paviliun pendengar hujan. Dia berjalan keluar dari gang bunga dan menuju istana Sisi Nantuo. Tempat ini adalah kediaman Guru Agung Putra Mahkota. Biara Nantuo adalah salah satu sekte yang hanya kalah dari biara petir besar dalam jalur agama Buddha. Setelah San Nantuo mengakui kesetiaan kepada Istana Kekaisaran, Biara Nantuo telah menjadi salah satu sekte besar di bawah Istana Kekaisaran. San Nantuo memiliki pencapaian mendalam dalam keterampilan agama Buddha dan merupakan orang yang jujur. Ia membenci kejahatan dengan penuh semangat dan dikenal sebagai seorang arhat. Begitu ia menjadi Guru Agung Putra Mahkota dan membuat Biara Nantuo tunduk pada Istana Kekaisaran, biara-biara lain yang berada di jalur agama Buddha juga harus tunduk. Karena itu, kontribusinya tidak dapat disangkal. Setelah San Nantuo mengubah nama Istana Guru Besar Putra Mahkota menjadi Istana Sisi Nantuo, tempat ini menjadi tempat khotbah utama Biara Nantuo. Ada banyak biksu muda dari Biara Nantuo yang datang ke sini untuk mendengarkan ceramah. Ada juga beberapa wanita dari keluarga raja, adipati, dan menteri yang memiliki hati yang memuja agama Buddha. Mereka akan datang untuk mendengarkan ceramah dari waktu ke waktu. Akan tetapi, para wanita ini biasanya sangat kesepian dan beberapa dari mereka datang dengan niat yang tidak murni, berhubungan dengan para biksu muda atas nama pemujaan kepada Sang Buddha untuk menghilangkan rasa kesepian mereka. Bahkan ada wanita tua yang membesarkan beberapa biksu muda, yang mengakibatkan para biksu tersebut keluar masuk kamar mereka. Hal ini merupakan sesuatu yang umum terjadi di ibu kota. Beberapa pendeta tua bahkan mempekerjakan beberapa wanita muda sepanjang waktu untuk membuat musik, sehingga menimbulkan kontroversi. Meskipun San Nantuo tahu bawahannya sedikit kotor, dia terlalu sibuk dengan pekerjaan dan tugas resmi dan tidak punya waktu untuk mendisiplinkan mereka. Selain itu, adat istiadat sosial di ibu kota jauh lebih terbuka dan para wanita di sini lebih berani. Bahkan janda permaisuri di istana memiliki kekasih. Jadi San Nantuo tidak tertarik untuk terlibat dengan rakyatnya. Kaisar telah berulang kali menganugerahkan jodoh kepada San Nantuo, yang telah ditolaknya 3 kali berturut-turut. Akan tetapi, ia menerimanya pada hari keempat, sehingga ia dianggap setengah biksu dan setengah orang awam. Oleh karena itu, tidaklah baik baginya untuk mengutuk kebiasaan umum para pengikutnya. Istana Sisi Nantuo selalu mengalami kejadian-kejadian menjijikkan, dan San Nantuo selalu menutup mata terhadap hal itu. Akan tetapi, dia tetap membenci kejahatan dengan penuh amarah dan tidak mau repot-repot menyembunyikan ketidaksenangannya terhadap pejabat yang datang dari jalan iblis, memarahi mereka di Istana Kekaisaran. Pada hari ini, keributan terjadi di luar Biara Nantuo. Para biksu di sana berlarian keluar satu demi satu, dan ada juga sejumlah murid yang berlarian keluar sambil berteriak. Ada seseorang di luar yang menjual harta karun penting agama Buddha. Pagoda 1000 panji, harta karun pelengkap teknik meditasi tak tergoyahkan harta karun roh Biara Nantuo kami. Itu adalah harta warisan kami yang hilang beberapa ratus tahun yang lalu. Semua orang keluar dari istana samping dan melihat harta warisan yang hilang dari Biara Nantuo, pagoda 1000 panji. Banyak biksu memadati area tersebut, menutup seluruh jalan. Ada juga beberapa wanita yang berdesakan di antara mereka. Sebuah pagoda menjulang tinggi di antara kerumunan, dan pagoda itu dibentuk oleh 1000 panji. Masing-masing dari mereka dipahat dari batu giok dan dibagi menjadi 7 tingkat. Setiap tingkat memiliki silinder melingkar yang diukir dengan kitab suci. Silinder-silinder ini dapat berputar, dan ketika mereka berputar, kitab suci di atasnya akan bersinar dan mengeluarkan suara Buddha. Harta karun ini telah lama hilang dalam suatu perkelahian, dan para biksu tidak pernah menyangka harta karun itu akan muncul kembali. Setiap orang di Biara Nantuo merasa iri dan tidak menginginkan apapun selain merebut kembali pagoda itu. Namun, ini adalah ibu kota, jadi mereka tidak bisa bertindak gegabah. Orang yang menjual pagoda 1000 spanduk ini adalah seorang pemuda yang penampilannya seperti orang dari ras lain. Dia berdiri di bawah pagoda dan mengaktifkannya. Pagoda 1000 panji awalnya tidak tinggi, setiap panji hanya setinggi 3 inci. Namun, ketika diaktifkan oleh pemuda ini, setiap panji menjadi sepanjang 3 meter, menyebabkan pagoda 1000 panji mencapai ketinggian yang mencengangkan, yaitu 200 meter. Saat 1000 silinder berputar, kitab suci terus bersinar sementara suara Buddha yang kuat berbicara, menciptakan pemandangan yang luar biasa. Suara orang barbar itu menggema. Saya memiliki harta karun penting yang diwariskan dalam keluarga saya, dan akan memberikannya kepada orang yang ditakdirkan. Saya berasal dari padang rumput di balik tembok besar, seorang dukun istana emas Roland. Harta karun ini diwariskan kepada saya oleh leluhur saya yang telah menyelamatkan seorang biksu tua
dan menerimanya sebagai hadiah darinya. Datang ke Kekaisaran Perdamaian Abadi kali ini, saya ingin bertemu dengan para pahlawan kekaisaran ini dan menemukan orang yang ditakdirkan untuk mendapatkan harta karun ini. Kakak senior Yuan Jing, bukankah ini harta warisan biara Nantuo kita? Seorang biksu berbisik kepada biksu lain di sampingnya, yang memiliki paras halus. Meskipun kakak senior Yuan Jing tidak setua itu, dia masih murid langsung San Nantuo dan memiliki kedudukan tinggi. Berkultivasi dengan San Nantuo selama bertahun-tahun, dia sangat akrab dengan sejarah biara Nantuo dan mengangguk. Ini memang harta warisan biara Nantuo kita, Pagoda 1000 Panji. Tulisan suci yang diukir di atasnya adalah kitab suci Arhat Nantuo dengan restu dari para pemimpin generasi sebelumnya. Itu tidak bisa dipalsukan. Tatapan mata biksu Yuan Jing bergetar, dan tiba-tiba dia berteriak keras. Dasar orang barbar, ini adalah harta karun biara Nantuo kami, cepat kembalikan kepada kami. Kinmu menatapnya dan berkata, Biksu, harta ini diberikan kepada keluargaku oleh seorang biksu senior, dan karena diberikan kepada keluargaku, maka harta ini milikku. Harta ini hanya akan diberikan kepada orang yang ditakdirkan. Tiba-tiba, seorang biksu muda lainnya tertawa. Bagaimana seseorang bisa dianggap telah ditakdirkan? Biksu Yuan Jing menatapnya dan tercengang. Biksu ini juga memiliki paras yang tampan dan merupakan murid San Nantuo lainnya, Biksu Yuan Feng. Mereka berdua pernah berselisih karena memperebutkan seorang wanita dan beberapa kali lagi karena alasan lain dalam kegelapan. Dari luar, mereka mungkin terlihat sopan dan ramah, tetapi mereka sudah lama berselisih. Jelaslah bahwa Biksu Yuan Feng telah berencana untuk merebut Pagoda 1000 Panji ini dari tangan orang barbar ini dan melakukan perbuatan besar di hadapan San Nantuo, menarik perhatian San Nantuo dan menjadi kesayangan gurunya, dan menyingkirkannya. Kinmu meletakkan Pagoda 1000 Panji dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya berasal dari balik tembok besar, dan ketika saya melihat negara kekaisaran yang megah, kekaguman pun muncul di hati saya dan saya yakin bahwa tempat ini mendapatkan kejayaannya dari para pahlawannya yang termasyur. Pagoda 1000 Panji ini bukanlah benda biasa dan saya bersedia menggunakannya untuk bertemu dengan para pahlawan kekaisaran ini. Jika ada orang yang berada di alam yang sama dengan saya yang dapat mengalahkan saya akan bersedia memberinya harta karun ini. Wei Yong dan Adipati Wei telah keluar dari istana Adipati dan datang ke istana Nantuo. Adipati Wei melihatnya dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Apa yang menyenangkan untuk dilihat? Bukankah dia hanya bocah nakal dari istana emas Roland yang mencari masalah dengan biara Nantuo? Suaranya begitu keras sehingga saat dia berbicara, semua orang di beberapa jalan berikutnya dapat mendengarnya dengan jelas. Beberapa jalan itu adalah tempat tinggal para raja, adipati, dan menteri. Ketika mereka mendengar kata-kata Adipati Wei, mereka semua meninggalkan istana mereka dan melihat ke sekeliling, menciptakan keributan dalam hitungan detik. Para biksu biara Nantuo melihat semakin banyak orang muncul. Jadi tidak baik bagi mereka untuk merampas harta karun itu begitu saja. Seorang biksu berpakaian kuning tersenyum. Selama kami mengalahkanmu, kami dapat mengambil Pagoda 1000 Panji. Meskipun Adipati Wei tidak terlalu bersemangat, dia tetap berteriak dengan suara keras. Botak, dia berkata di alam yang sama, kamu tidak boleh melanggar aturan. Di mana San Nantuo? Harta karunnya telah muncul, jadi wanita mana yang dia kencani sekarang? Wei Yong kebingungan dan melihat sekeliling, sambil berpikir. Bagaimana saudara Qin tahu akan ada hal menarik yang bisa dilihat di sini? Di mana dia? Qinmu berkata, selama kau menang melawan diriku yang rendah hati, kau dapat mengambil alih Pagoda 1000 Panji. Meskipun dunia di luar tembok besar tidak semaju kekaisaranmu, kata-kata kita memiliki bobot yang sangat besar. Biksu kuning itu hendak melangkah maju ketika Biksu Yuan Jing melangkah di depannya dan berkata sambil tersenyum, saya akan naik pagoda. Kakak senior, biksu kecil ini adalah Yuan Jing, alam 5 elemen. Bolehkah saya tahu siapa Anda? Kinmu berkata dengan sungguh-sungguh. Istana Emas Roland, Pangongso, alam 5 elemen. Semangat biksu Yuan Jing meledak saat ia melakukan teknik meditasi harta karun roh yang tak tergoyahkan. Sinar bersinar terang dari tubuhnya, dan penampakan seorang Buddha yang besar muncul samar-samar di belakangnya. Buddha yang besar itu memiliki 1000 lengan yang memegang 1000 harta karun. Buddha besar itu tiba-tiba menyatu dengan biksu Yuan Jing dan menghilang. Sinar cahaya harta karun bersinar dari tubuh biksu Yuan Jing, dan tangannya membentuk mudra harta karun. Dengan satu langkah maju, mudra di tangannya berubah menjadi mudra glasir berwarna. Tangannya bersinar dengan kilau glasir berwarna, dan dia memukul ke arah Kinmu. Inilah kekuatan teknik meditasi harta karun roh yang tak tergoyahkan. Keterampilan Buddha ini dikenal sebagai 1000 harta karun, karena mereka yang mengolah teknik ini hingga alam makhluk surgawi dapat membentuk Buddha 1000 harta karun yang memiliki kekuatan yang menakjubkan.
Mereka yang belum berkultivasi ke alam makhluk surgawi dapat mengubah 1000 harta menjadi 1000 mudra, dan setiap mudra berbeda dari yang lain, memiliki kekuatan dan kegunaan yang berbeda. Meskipun Biksu Yuan Jing hanya berada di alam 5 elemen, ia memiliki kultivasi yang kuat dan telah mempelajari lebih dari 100 jenis mudra dari 1000 mudra teknik meditasi harta karun roh yang tak tergoyahkan. Selain itu, teknik ini memungkinkan seseorang untuk mengolah tubuh arhat. Dengan tubuh seperti berlian, pertahanan orang tersebut sangat menakjubkan sehingga tidak ada senjata yang dapat menembusnya. Dengan mudra ini, sinar cahaya memancar dari Biksu Yuan Jing. Dalam radius 10 meter di sekitar telapak tangannya, terbentuklah area glasir berwarna. Dari sinar tersebut, suara Buddha dapat terdengar, yang sungguh luar biasa. Kinmu tidak bergerak dari tempatnya. Tiba-tiba dia mengangkat tangannya sebelum menurunkannya, dan dengan suara ledakan keras, batas glasir berwarna, Buddha harta karun roh, dan mudra glasir berwarna semuanya tersebar di telapak tangannya. Sebuah lubang besar muncul di tanah, dan Biksu Yuan Jing telah berubah menjadi tumpukan bubur di dalamnya. Semua biksu terlonjak kaget sementara Adipati Wei memutar kumisnya dengan curiga. Meskipun gerakan orang barbar ini sangat kasar, kultivasinya luar biasa kuat. Siapa namanya? Wei Yong segera berkata, tadi dia berkata Pangongso. Adipati Wei bergumam pada dirinya sendiri, ini kelihatannya tidak benar. Teknik ini sepertinya bukan bagian dari kitab suci Dukun Agung Ruda. Mungkinkah Pangongso ini telah mengubah kitab suci Dukun Agung Ruda? Adipati Wei bingung dan bergumam, saya pernah bertarung dengan para ahli dari Istana Emas Roland sebelumnya dan teknik mereka membutuhkan jiwa untuk diolah. Meskipun tubuh mereka diolah hingga mencapai kondisi emas cemerlang, sebagian besar teknik mereka menggunakan jiwa sebagai metode penyerangan. Sementara itu, pemuda barbar ini malah menempuh jalan tubuh jasmani. Tekniknya juga sedikit berbeda dari kitab suci Dukun Agung Ruda, sedikit terlalu ganas. Bagaimanapun, dia adalah pejabat tinggi tingkat pertama, seseorang setingkat master sekte. Dia dapat segera melihat poin-poin luar biasa Kinmu. Namun, bahkan dengan pengetahuannya yang luar biasa, dia hanya dapat melihat bahwa kitab suci Dukun Besar Ruda milik Kinmu serupa tetapi berbeda. Dia tidak dapat melihat bahwa Kinmu sebenarnya menggunakan teknik penciptaan Dewa Surgawi. Masing-masing dari 7 tulisan penciptaan dari kitab suci Iblis Surgawi Pendidikan Agung memiliki keunikannya sendiri. Teknik penciptaan Dewa Surgawi mampu meniru teknik orang lain, dan Nenek Si pernah memamerkan teknik ini sebelumnya, berubah menjadi penguasa kota naga perbatasan Fuyundi, menyamarkan yang palsu sebagai yang asli. Kinmu membunuh Biksu Yuan Jing dengan satu telapak tangan, dan semua biksu lain di sekitarnya merasa geram atas ketidakadilan itu. Biksu lain berdiri dan berkata dengan keras, kamu mengambil harta warisan biara Nantuo kami dan membunuh seorang biksu biara Nantuo kami. Apakah kamu benar-benar berpikir tidak ada seorang pun di biara Nantuo kami yang dapat menandingimu? Aku, Yuan San, akan menghadapimu. Kinmu mengulurkan tangannya dan meraih, gerakannya mengeluarkan suara gemuruh seperti guntur. Sebelum Biksu Yuan San selesai mengucapkan kata-katanya, dia jatuh terkapar di tanah. Tubuhnya masih hidup dan tidak ada luka di tubuhnya. Jantungnya juga masih berdetak. Beberapa biksu segera maju dan memeriksa napasnya. Biksu Yuan San masih bernapas, tetapi matanya tertutup. Tidak perlu diperiksa, jiwanya telah tersebar, kata Kinmu. Jiwanya telah diambil oleh diriku yang rendah hati ini. Bukankah kau bilang itu adalah ujian kekuatan? Teriak sekelompok pendeta dengan marah. Mengapa kau mendaratkan pukulan mematikan berulang kali? Kinmu berkata dengan acuh tak acuh. Ini adalah aturan di balik tembok besar. Selama seseorang bergerak, tidak ada hidup dan mati. Saya pikir orang-orang kekaisaran perdamaian abadi itu pemberani. Tidak pernah terlintas dalam pikiran saya bahwa kalian semua telah dimanjakan sampai-sampai takut mati. Sepertinya saya salah. Saya harus mengembalikan pagoda 1000 spanduk ini ke Istana Emas Roland kita. Tidak ada seorang pun yang ditakdirkan di antara kalian semua. Lancang! Teriak seorang pendeta dengan marah dan mengayunkan tongkat pendetanya ke depan. Tongkat itu memiliki 9 lingkaran dengan 9 harta karun yang tergantung di sana. Dengan ayunannya, terdengar bunyi berdenting yang dapat mengguncang jiwa seseorang. Kinmu berdiri tak bergerak dan membiarkan tongkat biksu itu mengenai kepalanya. Baru ketika tongkat itu sampai padanya, dia meraih tongkat itu dan menariknya dengan kuat. Kedua tangan biksu itu berdarah karena tergores. Kinmu melemparkan tongkat biksu itu ke belakang, hingga menusuk jantung biksu lainnya, dan memaku biksu itu ke lantai. Adipati Wei menggelengkan kepalanya. Para biksu dari biara Nantuo hanya tahu cara makan dan minum. Mereka telah hidup seperti pangeran selama bertahun-tahun dan perbedaan antara mereka dan dia terlalu besar. Tidak ada satupun dari mereka yang sebanding dengannya di alam yang sama. Mantra dukun Istana Emas Roland aneh. Mungkin saja mereka dapat menghancurkan jiwa lawan,
tetapi ada sesuatu yang tidak beres di sini. Aku belum pernah melihat gerakannya sebelumnya. Mungkinkah dukun agung itu telah menciptakan seni ilahi baru? Wei Yong masih belum bisa menemukan Kinmu dan berpikir dalam hati. Dia menyuruhku datang dan melihat sesuatu yang menarik, tapi di mana dia bersembunyi? Beberapa biksu setengah baya berjalan keluar dari biara Nantuo dengan ekspresi muram. Salah satu dari mereka berkata dengan sungguh-sungguh, "Pergi ke Mahkamah Agung untuk melaporkan hal ini dan bawa pihak berwenang untuk menangkapnya. Orang lain akan pergi ke istana Sisi Putra Mahkota dan undang pemimpin." Mata para pendeta lainnya berbinar, dan mereka pun bergegas pergi. Mahkamah Agung bertanggung jawab untuk melakukan investigasi, jadi istana Nantuo tidak perlu bertarung sampai mati dengan Kinmu. Mereka hanya perlu pihak berwenang untuk maju dan menjebloskannya ke penjara. Dengan cara ini, Pagoda Seribu Panji secara alami akan kembali ke biara Nantuo. Karena Kinmu telah membunuh orang di ibu kota, wajar saja jika Mahkamah Agung turun tangan dan menyelidiki kejadian tersebut. Selain itu, ada juga orang-orang dari biara Nantuo di Mahkamah Agung yang membuat segalanya menjadi lebih mudah. Seorang biksu bergegas berlari ke istana Sisi Putra Mahkota dan berteriak, "Pemimpin, ini buruk, seseorang telah datang untuk menghancurkan biara Nantuo kita." San Nantuo seperti seorang Buddha besar yang duduk bersila. Ketika mendengar apa yang dikatakan biksu itu, dia membuka matanya dan melihat ke arah Putra Mahkota. Putra Mahkota adalah seorang pria parubaya dan tidak terlihat jauh lebih muda dari Kaisar Yan Feng. Dia memutar kumisnya di jarinya dan berkata sambil tersenyum, "Mungkinkah itu iblis dari sekte iblis surgawi yang datang untuk membalas dendam?" Biksu itu menggelengkan kepalanya. "Itu bukan sekte iblis surgawi, itu adalah murid dari Istana Emas Roland yang bernama Pangongso. Dia membawa serta harta warisan biara Nantuo kita yang telah hilang beberapa ratus tahun yang lalu, Pagoda Seribu Panji. Dia berkata akan memberikannya kepada orang yang ditakdirkan. Selama kita bisa menang melawannya saat berada di alam yang sama dengannya, dia akan memberikan Pagoda Seribu Panji. Kakak-kakak senior dan junior kita maju untuk menantangnya dan terbunuh tanpa penjelasan apapun. Sekarang, dia telah membunuh banyak kakak senior dan junior kita." Ekspresi San Nantuo berubah muram. "Kalian tidak mengembangkan keterampilan agama Buddha dan tergila-gila pada wanita dan anggur, sudah sepantasnya kalian menerima kekalahan ini. Namun, Pagoda Seribu Panji adalah harta warisan sekte Nantuo kita yang telah hilang beberapa ratus tahun yang lalu di balik tembok besar. Jadi kita harus menyambut kembalinya harta ini." Putra Mahkota sedikit mengernyit. "Guru besar, sekte iblis surgawi baru saja kehilangan 2 raja surgawi. Dengan sikap tempat suci nomor 1 dari sekte iblis, mereka pasti tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Sekarang seorang murid Istana Emas Roland tiba-tiba muncul. Mungkinkah itu jebakan? Kudengar sekte iblis surgawi yang bersembunyi selama lebih dari 40 tahun telah melahirkan seorang pemimpin sekte baru, tetapi kita masih belum tahu latar belakangnya." San Nantuo bangkit dan berkata dengan acuh tak acuh, "Yang mulia, berita Anda sedikit ketinggalan zaman. Latar belakang pemimpin sekte baru dari sekte iblis surgawi telah tersebar. Saya telah menerima berita dari biara petir besar bahwa pemimpin sekte baru ini adalah akademisi kekaisaran dari perguruan kekaisaran. Dia bernama Kinmu, dan dia adalah orang terlantar dari reruntuhan besar. Belum lama ini, Yang Mulia menaikkan jabatan resminya, menjadikannya bangsawan istana peringkat kelima." "Itu benar-benar dia?" Sang putra mahkota berdiri dan berkata dengan heran, "Meskipun pemimpin sekte baru dari sekte iblis surgawi masih muda, masih ada praktisi yang kuat dan orang-orang bijak di sekte tersebut sehingga kita tidak boleh lengah. Guru besar, saya tidak menyangka Anda masih akan berhubungan dengan biara petir besar. Bisakah Anda mengatur pertemuan?" "Ini mudah saja." San Nantuo berkata sambil berjalan keluar. "Pak Tua Rulai juga ingin bertemu dengan Yang Mulia." Putra mahkota mengejarnya sambil tersenyum. "Aku akan mengikutimu untuk melihat Pangongso itu. Aku akan melihat apakah dia dari Istana Emas Roland atau dari sekte iblis surgawi." Tak lama kemudian, para penyelidik dari Mahkamah Agung bergegas datang. Ketika mereka bertemu Adipati Wei, mereka langsung menyapanya. Adipati Wei melihat San Nantuo dan putra mahkota berjalan mendekat dari sudut matanya dan berkata dengan suara lantang, "Kaisar pernah memberi perintah di masa lalu bahwa Istana Kekaisaran akan menjadi milik Istana Kekaisaran dan dunia persilatan akan menjadi milik dunia persilatan. Ini adalah dendam dunia persilatan, jadi Mahkamah Agung tidak perlu ikut campur. Kalau tidak, dengan semua pertikaian di dunia persilatan setiap hari, apakah Mahkamah Agung dapat menangani semuanya? Kita lihat saja nanti ketika seorang pejabat Istana Kekaisaran meninggal. Tuan San, Yang Mulia, ikutlah bersenang-senang di sini." Ekspresi San Nantuo menjadi muram, sementara sang putra mahkota tersenyum. "Guru besar, sebaiknya kita pergi ke sana. Kalau tidak,
mulut besar Adipati Wei akan terus mengoceh sampai seluruh ibu kota mengetahuinya. Kalau dipikir-pikir, sudah waktunya untuk mengubah aturan yang ditetapkan ayah saat itu. Aturan yang disebutkan Adipati Wei adalah satu aturan yang ditetapkan kaisar dengan semua sekte besar di masa lalu. Mereka telah memutuskan bahwa istana kekaisaran akan menjadi milik istana kekaisaran, sementara dunia persilatan akan menjadi milik dunia persilatan, masing-masing tidak saling mengganggu. Meskipun para biksu biara Nantuo adalah murid guru besar putra mahkota San Nantuo, kebanyakan dari mereka tidak memiliki jabatan resmi, jadi mereka hanya dapat digolongkan sebagai orang-orang dari dunia persilatan. San Nantuo dan putra mahkota datang ke pihak Adipati Wei dan yang lainnya. Sementara mereka berbicara, Kinmu membunuh beberapa biksu lagi dan memicu kemarahan istana Nantuo. Semua biksu membuat keributan untuk mengeroyoknya. Beberapa biksu setengah baya melihat makin banyak orang di sekitarnya, dan karena takut mencoreng nama biara Nantuo, mereka langsung berteriak kepada para biksu agar diam saja. Yang mulia, Adipati, Tuan San. Adipati Wei menoleh dan melihat seorang bangsawan tua lainnya datang sambil tersenyum. Jadi, dia adalah Tuan Yan Zigu. Tuan Yan saat ini adalah orang yang cukup populer, berdiri di samping kaisar dan Ibu Suri. Tuan Yan segera berkata, Adipati Wei bercanda. Yang mulia San, ada apa? Biara Nantuo sedang dalam masalah. Dari kelihatannya, orang itu ingin membalas dendam. Beberapa pejabat tinggi istana kekaisaran berjalan mendekat dan salah satu dari mereka berkata, Biara Nantuo telah dikritik selama beberapa tahun terakhir karena masuk dan keluar dari halaman istana wanita di keluarga raja, adipati, dan menteri. Ada banyak keluhan dari menteri, tetapi tidak baik bagi mereka untuk mengungkapkannya karena akan memengaruhi reputasi mereka. Kali ini, saya rasa mereka semua menikmati keributan di sini. Lihat, tidak ada dari mereka yang mau terlibat di dalamnya. Tuan San juga ada di sini. Mereka semua merupakan pejabat tinggi tingkat pertama dan kedua di istana kekaisaran dan sengaja bertindak seolah-olah mereka tidak melihat San Nantuo, tidak memberinya perhatian baik. San Nantuo tetap tidak tergerak saat menatap Kinmu. Putra mahkota perdamaian abadi juga mengamati Kinmu dan mencoba mencari tahu asal-muasal tekniknya. Kirim seorang praktisi seni ilahi dengan harta karun ilahi 6 arah yang tersegel. Dia kemudian akan membuka segel harta karun ilahi 6 arahnya di tengah pertarungan dan melancarkan pukulan mematikan. Kita akan langsung membunuhnya. Seorang biksu setengah baya berkata dengan suara rendah, Yuan Kong, pergilah. Kita sudah kehilangan muka, jadi tidak ada bedanya jika kita kehilangan sedikit lagi. Apapun yang terjadi, kita harus merebut kembali pagoda 1000 panji. Biksu Yuan Kong mengakui kata-katanya dan segera menyegel harta karun ilahi 6 arahnya saat ia turun untuk menantang Kinmu. Kultivasinya melampaui Biksu Yuan Jing dengan pesat. Berdiri tegak, tubuhnya seperti Buddha berlengan 1000 yang memiliki tubuh yang tidak dapat digerakkan dan lengan yang mengepak. Itu adalah pendekatan yang berbeda, tetapi sama menakjubkannya dibandingkan dengan Buddha berlengan 1000 dari 8 serangan petir. Kinmu maju menyerang dan mendengar suara guntur yang keras. Keduanya meninju ke depan pada saat yang sama, dan angin kencang meledak dengan hebat di sekitar mereka, melonjak ke segala arah dan menggoyangkan pakaian semua orang. Suara retakan meledak dari tubuh Biksu Yuan Jing saat dia jatuh kaku ke tanah. Semua tulangnya hancur. Dia terbunuh bahkan sebelum dia sempat membuka segel harta karun ilahi 6 arahnya tepat waktu. Sebagian besar biksu biara Nantuo menatap dengan marah dan ingin mencabik-cabik Kinmu dengan teriakan mereka. Namun, mereka semua dihalangi oleh biksu setengah baya itu. Adipati Wei bertepuk tangan kagum dan berteriak keras. Kitab suci dukun besar Ruda dari istana emas Roland sangat kuat. Biksu hebat lainnya terbunuh. San Nantuo sedikit mengernyit dan berkata dengan suara rendah. Ini kitab suci dukun agung Ruda? Dia belum pernah bertemu dengan ahli istana emas Roland sebelumnya, dan belum pernah melihat teknik semacam ini sebelumnya. Di sisi lain, Adipati Wei pernah pergi ke perbatasan barat sebelumnya dan bertempur dengan raja-raja dukun istana emas Roland. Putra mahkota perdamaian abadi merenung, aku pernah mendengar bahwa para dukun di istana emas Roland menggunakan jiwa mereka untuk berkultivasi, mengubah diri mereka menjadi setengah manusia dan setengah iblis, mengalami segala macam transformasi. Saat dia mengatakan ini, seorang biksu lain dari biara Nantuo maju dan langsung membuka segel harta karun ilahi 6 arah, ingin menjalankan seni ilahinya. Dia mengambil keuntungan yang tidak adil dari Kinmu dengan segera mendekatinya dan meletakkan mudra di dadanya. Biksu dari biara Nantuo itu membuka harta karun ilahi 6 penjuru dan kekuatannya meningkat secara eksponensial saat seni ilahinya meledak. Ia bahkan lebih kuat dari Yuan Kong dan telah mengolah lebih dari 400 harta karun dari 1000 harta karun dalam teknik meditasi harta karun roh yang tak tergoyahkan. Ia memiliki lebih dari 400 mudra, dan ia menggunakannya satu demi satu. Seketika, aura sang Buddha bersinar terang dengan warna-warna yang mengalir.
Biksu itu tampak seperti seorang Buddha yang sedang marah saat menaklukkan setan dan iblis dan menerima sorak-sorai pujian dari orang banyak. Kultivasi yang luar biasa, Biksu Yuan Yu. Seorang wanita dari suatu keluarga berseru kagum dengan ekspresi tergila-gila. Saat dia berkata demikian, tubuh Kinmu tersentak, dan dia berubah menjadi dewa berkepala banteng, bertubuh manusia, dan berkuku banteng. Seluruh tubuhnya bersinar dengan kilau keemasan yang cemerlang saat dia menginjak dua naga. Mata banteng muncul di tengah alisnya dan jejak api melesat keluar, mengiris leher Biksu Yuan Yu. Biksu Yuan Yu hanya bisa merasakan dirinya terlempar ke belakang. Ia melihat ke sekeliling dan melihat tubuhnya dengan leher terbuka yang memuntahkan darah, tanpa kepala. Kepalanya melayang ke dada wanita yang tampak tergila-gila, membuat kulitnya pucat pasi saat dia berteriak keheranan sebelum pingsan. Ekor Kinmu bergoyang dan memukul pantatnya 2 kali, yang langsung membuatnya merah. Tatapan mata putra mahkota perdamaian abadi berkedip, dan dia berkata, itu seharusnya kitab suci dukun agung Ruda dari Istana Emas Roland. Namun, mengapa dia harus memukul pantatnya sendiri? Apakah ini mantra aneh dari Istana Emas Roland? Adipati Wei melihat Kinmu kembali ke wujud normalnya dan sedikit bingung. Ia melihat ke arah Istana Guru Kekaisaran dan berpikir dalam hati, Guru Kekaisaran, orang dingin itu, tampaknya pernah mengembangkan teknik yang sama sebelumnya. Aku ingat pernah melihatnya menunjukkan wujud seperti itu sebelumnya. Aneh, Guru Kekaisaran, bocah tua ini, sebenarnya tidak keluar untuk melihat keributan itu. Apakah ia dikuras habis oleh semua dayang istana yang diberikan kaisar kepadanya? Pangongso benar-benar murid Istana Emas Roland? San Nantuo sedikit ragu. Istana Emas Roland adalah tempat suci nomor 1 di balik tembok besar dan orang-orang di sana menyebut diri mereka dukun. Mereka mengolah mantra jahat dan menggunakan jiwa untuk merekonstruksi tubuh mereka menjadi bentuk yang bukan manusia atau iblis. Apa yang baru saja dilakukan Kinmu adalah transformasi dewa. Di antara mereka yang mencapai alam 5 elemen, hanya sedikit yang berhasil mengolah transformasi dewa. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi, monster ini, masih mengeluh tentang perguruan kekaisaran yang tidak mengajarkan pengetahuan mendalam. Tetapi itu bukan karena tidak ingin mengajarkannya. Itu karena tidak banyak orang di antara direktorat yang dapat mengolah transformasi dewa dari alam 5 elemen. Selain itu, transformasi dewa Kinmu juga luar biasa. Bahkan Guru Kekaisaran pun tercengang karena tampaknya tubuh jasmani dan ki vitalnya berubah menjadi dewa. Dan bahkan ada tanda-tanda roh dan jiwanya berubah. Ada juga perubahan aura yang sangat luar biasa. Tuan San, banyak muridmu yang terbunuh, tidakkah kau akan menantangnya secara pribadi? Adipati Wei berkata sambil menggelengkan kepalanya. Kau harus menantangnya secara pribadi dan mengalahkan orang barbar ini. Hanya dengan begitu reputasi biara Nantomu bisa diselamatkan. Para murid-muridmu benar-benar kurang. Orang itu baru saja menggunakan seni ilahi dari alam 6 arah, tetapi kepalanya masih dipenggal oleh lawan dari alam 5 elemen. Ini benar-benar memalukan. Tatapan San Nantuo goyah, tetapi dia mengabaikan pria itu. Dia tahu bahwa mulut Adipati Wei dapat menelan seluruh langit. Jadi jika dia membalasnya, pihak lain pasti punya cara untuk memaksanya menantang Kinmu. Namun, itu adalah sesuatu yang tidak dapat ia lakukan dengan cara apapun. Ia tidak yakin akan menang saat bertarung dengan kekuatan alam yang sama. Meskipun ia telah mengolah ribuan mudra dalam teknik meditasi tak tergoyahkan harta karun roh dengan sempurna, sangat tidak mungkin bagi teknik meditasi tak tergoyahkan harta karun roh untuk mengalahkan orang barbar ini. Jika dia kemudian mengeksekusi alam 6 arahnya, hal itu pasti tidak akan luput dari pandangan Adipati Wei. Dan jika dia mulai mengoceh tentang hal itu akan lebih memalukan. Tidak diragukan lagi bahwa Adipati Wei akan membocorkan hal itu. Putra Mahkota Perdamaian Abadi berkata dengan suara rendah, Guru Agung, aku punya beberapa petarung hebat bersamaku, mungkin mereka bisa membantumu mengalahkan orang barbar ini. San Nantuo menggelengkan kepalanya. Aku sedang memikirkan di mana penjaga orang barbar ini. Penjaga? Putra Mahkota Perdamaian Abadi sedikit tertegun. San Nantuo melihat sekeliling dan berkata, Yang Mulia mungkin tidak tahu ini, tetapi setiap orang yang menghalangi gerbang membutuhkan penjaga di sisi mereka. Ini untuk mencegah mereka dibunuh. Misalnya, ketika Sekte Dao menghalangi gerbang perguruan kekaisaran, dan Yang Zi adalah penjaga Dao Zi. Ketika biara petir besar menghalangi gerbang perguruan kekaisaran, Biksu tua Jingming bertindak sebagai penjaga Fozi. Agar orang barbar ini begitu berani, pasti ada penjaga dari Istana Emas Roland di dekatnya. Orang ini pastilah seorang ahli tingkat Master Sekte. Hanya ketika kita menemukan dan mengalahkannya, kita bisa mendapatkan kembali wajah biara Nantuoku. Dia tahu bahwa dengan kebenciannya yang membara terhadap kejahatan, dia telah menyinggung banyak menteri setiap hari.
Selain itu, dengan bagaimana para pengikutnya mempraktikkan kebiasaan-kebiasaan yang rusak, banyak orang di kota itu yang menunggu untuk melihatnya mempermalukan dirinya sendiri. Jika ia ingin menyelesaikan masalah ini, pilihan terbaik adalah mencari wali pembuat onar itu dan membunuhnya dengan cara yang adil dan terhormat. Mengenai hidup dan matinya pemuda itu bukan urusannya. Tiba-tiba, San Nantuo berjalan menghampiri pemuda itu, dan para biksu biara Nantuo tidak dapat menahan rasa terkejut dan gembira. Mereka semua memberi jalan kepadanya. Kinmu berdiri di luar istana Nantuo, mayat-mayat di sekitarnya telah diseret. Dari awal hingga akhir, lebih dari 10 biksu telah tewas di tangannya, dan para biksu biara Nantuo menatapnya dengan marah, tetapi mereka tidak berani bergerak. Begitu mereka menyadari San Nantuo datang sendiri, antisipasi tumbuh di hati mereka. San Nantuo mengangkat kepalanya dan menatap pagoda 1000 panji dengan tatapan sekilas. Siapa yang memberimu nyali seperti itu untuk mengambil harta warisan biara Nantuo kita yang telah dicuri istana emas Roland beberapa ratus tahun yang lalu untuk memblokir gerbang biara Nantuo kita? Kinmu menggelengkan kepalanya. Kali ini aku datang untuk menjual harta karun ini kepada orang yang ditakdirkan dan bukan untuk menghalangi gerbang biaramu. Jika orang lain ingin mendapatkan pagoda 1000 panji ini, mereka juga bisa datang dan menantangku. Selama mereka ditakdirkan, tidak ada salahnya memberikannya kepada mereka. Biksu agung ini, jika kau memiliki kemampuan, kau bisa mengalahkanku dan mengambil pagoda 1000 panji ini. Jika kau tidak memiliki kemampuan, jangan ganggu aku melakukan urusanku. Putra mahkota perdamaian abadi berjalan mendekat sambil tersenyum. Kamu bilang kamu ingin menjual harta karun ini. Kalau kamu menjualnya, pasti ada harganya. Bolehkah aku tahu berapa harga jualnya? Kinmu meliriknya dan berkata, tentu saja ada harganya. Ekspresi para biksu biara Nantuo membeku karena hati mereka dipenuhi kegilaan. Jika mereka tahu mereka bisa membelinya, mengapa mereka bertarung sampai mati dengan orang barbar ini? Semangat putra mahkota perdamaian abadi bangkit dan dia bertanya sambil tersenyum. Berapa harganya? Katakan saja berapa, tidak ada yang tidak bisa kubeli di dunia ini. Ekspresi Kinmu melembut. Harganya tidak terlalu mahal. 100 kapal terbang dengan tabib dan dukun ditempatkan di masing-masing kapal. Selain itu, saya ingin 200 kereta perang awan. Tidak perlu orang kuat berbaju zirah emas, karena ada banyak orang kuat di tembok besar kita. Ekspresi putra mahkota menjadi suram. Kau mempermainkanku? Kapal terbang dan kereta awan adalah persenjataan militer. Senjata penting kekaisaran perdamaian abadi. Mereka diciptakan oleh guru kekaisaran dan sekelompok praktisi kuat lainnya. Kereta awan adalah senjata penting untuk menyerang kota. Jadi jika kapal terbang dan kereta awan dijual ke tembok besar, ini akan menjadi pengkhianatan. Bahkan jika dia adalah seorang putra mahkota, kaisar tetap akan mengambil kepalanya. Kinmu berkata dengan acuh tak acuh, jika putra mahkota tidak mampu membayar harga ini, maka jangan ganggu aku melakukan urusanku. Ekspresi putra mahkota menjadi suram. Aku akan memberikan harta karun ini kepada orang yang ditakdirkan, kata Kinmu dengan sungguh-sungguh. Mereka yang merasa dapat mengalahkan diriku yang rendah hati ini dapat maju untuk mencobanya. Diriku yang rendah hati akan tinggal di sini selama 3 hari. Jika tidak ada yang dapat mengalahkan diriku yang rendah hati dalam 3 hari, diriku yang rendah hati ini akan kembali ke tembok besar. 3 hari? San Nantuo melihat sekeliling dan masih tidak dapat menemukan penjaga yang bersembunyi di balik bayangan. Ia kemudian berpikir, dengan waktu 3 hari, aku pasti akan menemukan tempat persembunyiannya. Para biksu dari biara Nantuo tidak maju untuk menantang. Jadi Kinmu duduk di jalan dengan tenang dan menunggu. Orang-orang yang menyaksikan keributan itu perlahan bubar. Sebagian besar raja, adipati, dan menteri meninggalkan pelayan mereka untuk mengawasi situasi. Adipati Wei membawa Wei Yong ke istana guru kekaisaran dan mengetuk pintu. Tetua Fu keluar sambil tersenyum dan bertanya, Adipati, ono opo? Di mana guru kekaisaran? Tuan tua membawa nyonya keluar untuk healing halan-halan. Adipati Wei terlonjak kaget dan tergagap. Nyonya? Nyonya apa? Adipati Wei mungkin tidak tahu, tetapi setelah kaisar menghadiahi tuan tua dengan 100 dayang istana, tuan tua sangat senang. Keesokan harinya, dia bertemu dengan salah satu wanita dan mengadakan pernikahan di hari yang sama dengan berbagi piala pernikahan. Setelah bangun, tuan tua pergi bersama nyonya, jadi mereka tidak lagi berada di ibu kota. Adipati Wei gemetar hebat, sementara ekspresi aneh muncul di wajahnya. Dia tergagap lagi, guru kekaisaran menikah, dia benar-benar menikah? Orang ini, kupikir dia tidak punya emosi apapun. Tidak pernah kupikir dia akan menikah. Buah jindul ini, dia bahkan tidak memberitahuku. Tetua Fu tersenyum. Tuan tua berkata agar semuanya tetap sederhana, jadi dia bahkan tidak memberitahu kaisar.
Adipati Wei menghela napas pelan. Yah, dia sangat miskin, aku ragu dia akan mampu mengadakan jamuan makan. Aku akan meminta pelayanku untuk mengirimkan angpau dan beberapa kotak hadiah. Kapan guru kekaisaran bilang dia akan kembali? Penatua Fu menggelengkan kepalanya. Adipati Wei menghela napas dan bergumam pada dirinya sendiri. Ada masalah dengan orang barbar itu, tetapi karena dia tinggal di sini selama 3 hari, tidak perlu terburu-buru. Aku akan menunggu guru kekaisaran kembali. Oke teman-teman, terima kasih telah menyimak novel Donghuanya ya. Dan jangan lupa like, subscribe dan share ya. Dan sehat selalu untuk kalian. Sampai jumpa di episode selanjutnya.